Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1597. Pada hari yang sama, berita tentang keluarga Liang keluar, menyebabkan sensasi di Sui Yun Xiancheng. Dan berita itu terus menyebar ke dunia luar. Bagaimanapun, klan Liang adalah kekuatan Raja Abadi, dan leluhurnya, Tetua Agung, dan 14 abadi alam semesta menderita bencana di wilayah mereka sendiri, dan sulit untuk tidak menarik perhatian. Semua orang dapat berasumsi bahwa seluruh industri Bailuzu pasti akan menimbulkan kegemparan. Pada hari yang sama, sebuah kapal harta karun meninggalkan Sui Yun Xiancheng bersama Sui Yi, Fang Han, Fang Yurong, Liang Wenyu, dan lainnya. Kapal harta karun. Sui Yi bersandar di pagar dengan kendi di tangan, jubahnya bergerak tertiup angin. Tuan Dijun, dalam waktu kurang dari 2 hari, Anda akan mencapai tepi Luo Shui. Di samping, Qi Fufeng berkata dengan hormat. Sui Yi bersenandung dan berkata, kamu bisa memanggilku Tuan Muda di masa depan. Ya, Qi Fufeng memimpin dengan kagum. Terima kasih atas kerja keras Anda di masa lalu. Sui Yi berkata dengan lembut. 6 hari yang lalu, pada malam dia tiba di Sui Yun Xiancheng. Dia mengukir slip batu giok di penginapan untuk menghubungi Qi Fufeng. Pada saat itu, dia menginstruksikan Qi Fufeng untuk menyelidiki urusan Liang Wenyu secara diam-diam, sehingga mempelajari apa yang telah dilakukan Liang Wenyu dalam 3 tahun terakhir. Qi Fufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, junior tidak bekerja keras, tapi hatiku merasa sangat bersalah. Aku telah mengambil tanggung jawab seniorku, anakku. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. Jangan salahkan dirimu, bagaimanapun juga, waktu telah berubah. Dan setelah era keabadian yang panjang, dunia keabadian hari ini telah lama berbeda dari masa lalu. Sui Yi berkata dengan hangat. Pada awalnya, Qi Fufeng diperintahkan olehnya untuk datang ke Bailuzu untuk menyelidiki beberapa hal lama. Semua peristiwa lama ini terkait dengan Wang Ye. Alasannya adalah Bailuzu adalah tempat Wang Ye bangkit dan fondasi Wang Ye. Di dunia ini, ada terlalu banyak orang dan hal-hal yang berhubungan dengan Wang Ye. Dan apa yang Sui Yi perintahkan untuk dilakukan Qi Fufeng terkait dengan ini? Misalnya, mencari petunjuk tentang orang tua yang bertugas di bawah komando Wang Ye, mencari petunjuk tentang Akademi Malam Abadi, yang awalnya dibuat oleh Wang Ye, dan mencari Gunung Taiwu, yang dibangun oleh Wang Ye. Dirinya kultivasi apakah platform Feng Chan masih dibangun. Sayangnya, tahun-tahun yang panjang telah berlalu, perubahan-perubahan telah berlalu, dan banyak hal telah berubah. Dunia abadi ini telah mengubah dunia, dan sebagian besar orang dan hal-hal sebelum zaman keabadian telah dimusnahkan di sungai panjang sejarah. Meskipun Qi Fufeng mencoba yang terbaik untuk menyelidiki, petunjuk yang diperolehnya sangat terbatas. Saat ini, hanya diketahui bahwa Akademi Malam Abadi, yang dibangun oleh Wang Ye sendiri di tepi sungai Luo Shui menghilang sejak era Xianyun, dan hanya reruntuhan kuno yang tersisa. Sungguh menggelikan bahwa reruntuhan kini telah menjadi tempat peluang yang ingin dijelajahi oleh banyak tokoh abadi. Bailuzu Kultivator S menyebutnya, Tanah Terlarang Luo Shui, yang merupakan salah satu dari 6 tempat terlarang paling bergengsi di Bailuzu saat ini. Beberapa iblis yang kuat bahkan membentuk kekuatan di dekat Luo Shui, untuk mendapatkan bulan terlebih dahulu, sehingga mereka dapat memasuki area terlarang Luo Shui sepanjang tahun untuk mencari peluang. Saat ini, tempat Sui Yi dan yang lainnya pergi dengan kapal harta karun adalah area terlarang Luo Shui. Karena Qi Fufeng mengetahui bahwa meskipun Akademi Yongye dihancurkan di era kejatuhan abadi, masih ada banyak peninggalan yang bertahan. Sekarang semuanya berada di kedalaman area terlarang Luo Shui, dan belum disadari oleh siapapun. Selain itu, ada banyak rahasia yang tidak diketahui di daerah terlarang Luo Shui, dan beberapa makhluk misterius yang sangat kuat tetap ada. Ketika Qi Fufeng pergi ke daerah terlarang Luo Shui untuk menyelidiki, dia diblokir oleh makhluk yang sangat menakutkan dan aneh. Makhluk aneh itu seperti tubuh jiwa, dan dikelilingi oleh guntur dan perampokan. Ini membangkitkan minat Sui Yi dan tentu saja ingin melihat apa yang terjadi. Selain tanah terlarang Luo Shui, Qi Fufeng juga menemukan bahwa Gunung Taiwu, yang pernah dianggap sebagai surga kecil oleh seluruh dunia abadi, menghilang sejak zaman abadi. Ini adalah tempat di mana Wang Ye biasa menyelam ke kultivasi, dan itu adalah gunung abadi pertama di Bailuzu. Sebelum era air terjun abadi, itu dianggap sebagai kepala dari 5 gunung suci. Pada awalnya, Wang Ye berada di puncak Gunung Taiwu, dan kultivasi membangun sebuah biara penobatan. Dengan cara ini, kita dapat bertanggung jawab atas pengadilan abadi pusat. Seperti leluhur Hong Yun Zhenren, Kaisar Nansuan, ketika dia bertanggung jawab atas pengadilan abadi pusat, dia pernah melakukan upacara kekaisaran seperti itu di puncak Gunung Taiwu. Singkatnya, Gunung Taiwu, yang menempati urutan pertama di antara 5 gunung suci di alam abadi,
sudah pasti dianggap sebagai tanah suci, yang diakui oleh alam abadi di alam abadi sebelum era air terjun abadi. Ini seperti surga kecil. Semua ini secara alami tidak dapat dipisahkan dari Wang Ye. Menurut pernyataan Qi Fufeng, Gunung Taiwu menghilang di era Xianyun, tanpa meninggalkan jejak. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak raksasa yang telah dijelajahi, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Ini juga menjadi misteri tak terpecahkan, yang terkenal di dunia abadi saat ini. Insiden ini juga menarik perhatian Suyi. Karena, Gunung Taiwu tidak dihancurkan, tetapi benar-benar menghilang dari dunia, yang secara alami tidak normal. Awalnya, ketika Suyi datang ke Bailusu, dia berencana untuk pergi ke puncak Gunung Taiwu untuk melihat apakah masih ada beberapa hal yang tersisa di tempat kultivasi dari kehidupan sebelumnya. Karena dalam ingatanku, Wang Ye memiliki dua pedang terkenal dalam hidupnya. Satu bernama, Prancis. Nama yang disebut, Jianhai. Arah pedang tidak terbatas, jadi tak terkalahkan. Jarak antara gunung dan laut tidak bisa dibatasi, jadi tidak bisa dihentikan. Tidak ada jarak, sejauh apapun jaraknya, tidak ada yang tidak bisa dijangkau. Gunung miskin jauh dari laut, dan itu adalah ujung gunung dan tepi laut. Yang disebut, langit adalah pantai di ujung laut, dan aku adalah puncaknya ketika gunung mencapai puncak, begitulah adanya. Disinilah nama, pedang Fuji, dan pedang Jianhai, berasal. Dalam pertempuran malam abadi, Wang Ye membawa Haiju Haijian dan 33 musuh yang tak tertandingi untuk bertarung. Pada akhirnya, pedang itu rusak parah dan tertinggal di medan perang. Pedang Fuji ditinggalkan di Gunung Taiwu oleh Wang Ye pada awalnya, menjaga sisi platform Fengchan. Tidak ada yang bisa menggunakan pedang ini kecuali dia. Sayangnya, setelah mengetahui tentang hilangnya Gunung Taiwu dari dunia, bagaimana mungkin Suyi tidak jelas bahwa Fujijian pasti juga menghilang. Qi Fufeng berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, dari sudut pandang bawahan Anda, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dunia abadi telah berubah dari masa lalu, tetapi selama Anda memiliki keputusan, bawahan yang mengikutimu untuk menaklukkan dunia, tidak peduli di mana mereka tersebar di dunia abadi. Aku akan mengambil inisiatif untuk datang menemuimu. Berbicara, dia menghela nafas, satu-satunya kelemahan adalah jika identitas putranya terungkap, itu juga akan menarik perhatian dan keinginan musuh asli, dan bencana tidak akan ada habisnya. Suyi mengangguk dan berkata, aku tidak perlu khawatir tentang itu, aku bisa melakukannya perlahan di masa depan. Dengan kekuatannya saat ini, itu jauh dari waktu untuk pertarungan. Setelah memikirkannya, Suyi berkata, selanjutnya, aku punya dua hal yang harus kamu lakukan. Tanyakan juga pada putramu. Qi Fufeng berkata dengan hormat. Hal pertama adalah mengumpulkan beberapa berita terkait dengan 9 jalan surgawi di alam abadi, dan fokus pada tiket hari ke-6 dan ke-7. Kata Suyi, dan memberitahu Qi Fufeng tentang pembunuhan pembangkit tenaga iblis tanpa fase, Li Fenghan, di Peri Jinghu. Qi Fufeng sangat menakjubkan. Ras iblis Paseles adalah salah satu dari 9 ras iblis hebat dari domain heterogen. Orang-orang kuat dari ras ini adalah pembunuh alami, berubah dan sangat berbahaya. Saat ini, orang-orang kuat dari klan ini telah melewati garis pertahanan 9 surga dan menyelinap ke alam abadi, yang membuat Qi Fufeng menyadari keseriusan masalah. Hati-hati saat melakukan ini. Jika Anda menemukan sesuatu, harap hubungi saya sesegera mungkin. Jangan bertindak gegabah. Su Yi menasihati. Qi Fufeng mengangguk. Su Yi berkata, hal kedua, terus selidiki alasan penghancuran ras spiritual Biki. Bagaimanapun, perseteruan ini harus dibayar dengan hutang darah dan darah. Dia telah berbicara dengan Fang Yurong sebelumnya, tetapi sayangnya, ketika klan Biling dihancurkan 10 tahun yang lalu, Fang Yurong masih muda dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Ya, Qi Fufeng setuju lagi. Suyi mengeluarkan 3 slip batu giok dan menyerahkannya kepada Qi Fufeng. Slip batu giok pertama adalah hadiah dari Paviliun Senji. Dengan slip batu giok ini, Anda dapat menghubungi orang-orang di Paviliun Senji untuk menanyakan berita. Garis miring. Slip batu giok kedua mencatat karakteristik, warisan, kelemahan, dari 9 iblis asing, dan dalam slip batu giok, saya memiliki cara terpisah untuk menghadapinya. Slip giok ketiga adalah pedang Ki udara. Jangan menggunakannya dengan enteng jika ini bukan masalah hidup atau mati. Qi Fufeng menyingkirkan slip batu giok dan berkata dengan sungguh-sungguh, generasi muda pasti akan habis-habisan. Pada hari yang sama, Qi Fufeng meninggalkan kapal harta karun sendirian dan memulai operasi. Suyi menemukan Fang Yurong dan Fang Han dan berkata, besok, saya akan tiba di Huoxiao Xiancheng, dan kemudian saya akan menempatkan Anda di Xiao Ruiyishai. Dia sudah bertanya dengan Sui Hongfeng, dan ada markas kecil Ruiyishai di Huoxiao Xiancheng. Ketika saatnya tiba, menempatkan saudara kandung di Xiao Ruiyishai dan mengirim surat ke Qing Wei akan cukup untuk menjaga saudara kandung tetap aman dan sehat. Suyi berkata, ketika saya menemukan pembunuh yang membunuh klan Roh Biao Anda di masa depan, saya akan membantu Anda untuk membalas salju. Fang Yurong hanya bisa berkata, senior,
kenapa kamu mau membantu kami? Su Yi berkata, aku tidak bisa memberitahumu sekarang, kamu akan mengerti nanti. Fang Yurong ragu-ragu sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, kalau begitu, bisakah kamu membiarkan saudara Liang ikut dengan kami? Su Yi mengangguk. Dia tidak memiliki banyak prasangka terhadap Liang Wenyu. Fang Yurong merasa lega dan berkata dengan penuh terima kasih, senior. Malam itu, dalam perjalanan kapal harta karun yang terbang ke Huoxiao Xiancheng, ketika melewati hutan belantara pegunungan, Su Yi dan yang lainnya menghadapi pertempuran hebat. Kedua belah pihak bertarung, satu adalah peri pedang wanita dalam gaun panjang putih bulan, ki udara yang mengherankan, seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan tingkat keabadian nyata dari dunia maya. Dan lawannya adalah makhluk abadi yang jahat. Pertarungan keduanya berlangsung sengit di hutan belantara. Xie Dao Xianjun adalah seorang pria berjubah darah, penuh dengan ki udara jahat. Dia memegang spanduk bendera tulang putih. Saat dia mengibarkan spanduk, roh jahat menakutkan ki udara yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit dan bumi, membanjiri langit. Biarkan bagian langit dan bumi itu berubah menjadi hutan hantu. Yang mengejutkan adalah pria berjubah darah bernama Xianjun kultivasi ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan peri pedang wanita dari dunia maya kultivasi. Ketika mereka melihat pemandangan ini dari kejauhan, Sue Hongfeng, Fang Yurong, dan yang lainnya terkejut. Dan ketika dia melihat kekuatan magis kendo yang ditunjukkan oleh pendekar pedang wanita itu, Su Yi sepertinya mengenali sesuatu, menunjukkan ekspresi dia. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1598. Lampu memancarkan cahaya yang menyilaukan, mencapai langit malam. Pedang abadi wanita memiliki sosok anggun, memegang pedang tau bermotif pinus yang bersinar seperti fajar matahari. Setiap kali pedang terpotong, akan ada air terjun cahaya pedang yang keluar. Dia terlahir sangat cantik, murni dan bersih, kualitas ki udara sangat halus dan vulgar. Bila bisa digunakan, bisa dikatakan tajam dan mendominasi. Peri pedang wanita itu luar biasa. Fang Han tercengang. Fang Yurong dan Liang Wenyu juga terkejut. Dunia maya kultivasi, tapi membunuh Raja Abadi tidak akan bisa dihentikan. Keberadaan semacam ini memiliki asal yang benar-benar luar biasa. Aku tahu, dia adalah peri asli pertama dari bususan Yao Guang Purelen, Ying Xiu, peri tak tertandingi yang menempati urutan pertama dalam daftar keabadian. Sue Hongfeng berteriak dengan penuh semangat. Ying Xiu, peri tak tertandingi yang terkenal di 49 benua alam abadi, bakatnya brilian, dan dia adalah santo terkemuka di tanah suci Yao Guang. Itu dia. Liang Wenyu tercengang. Tidak diragukan lagi, dia juga telah mendengar reputasi peri yang tiada taranya ini. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, matanya sedikit linglung. Ying Xiu, yang membunuh musuh dengan pedangnya di langit malam, mengingatkannya pada seorang teman lama. Salju Yingshan, sesosok surgawi yang dulunya setenar Kaisar Xingyu, dan salah satu dewi peri tak tertandingi yang menginjakan kaki di puncak jalan keabadian. Yao Guang Yingtian Jue, badan pertempuran Jiu Qing, pedang kuno Song Yun, seperti yang diharapkan, Ying Xiu ini pasti keturunan klan Ying Sheng Sui. Su Yi diam-diam berkata, pada awalnya, ketika dia membaca daftar 100 pria kuat teratas di peringkat alam abadi, dia berspekulasi dari nama dan asal Ying San Sui bahwa wanita ini seharusnya berasal dari klan yang sama dengan Ying San Sui. Sekarang saya melihatnya, memang benar. Namun, Su Yi tahu betul bahwa bukan kebetulan dia bertemu Ying Xiu dan makhluk abadi yang jahat di sini malam ini. Aduh, tiba-tiba, pria berdarah yang dibunuh oleh Ying Xiu mundur dan bergegas menuju Su Yi dan yang lainnya. Jika kamu berani mengejar, aku akan membunuh orang-orang itu. Pria berlumuran darah itu berteriak keras. Tidak diragukan lagi, dia terbunuh dengan sangat putus asa sehingga dia memperhatikan Su Yi dan yang lainnya yang menonton pertempuran dari kejauhan, dan berencana untuk menyandera Su Yi dan yang lainnya untuk memeras Ying Xiu. Ying Xiu mengejarnya untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama mengingatkan, tunggu untuk menghindarinya. Su Yi tidak mundur. Sue Hongfeng, Fang Han, dan lainnya juga sangat tenang. Mata yang mereka lihat pada pria berlumuran darah itu bahkan menunjukkan sedikit rasa kasihan. Set, pria berlumuran darah itu muncul entah dari mana dan bergegas menuju Su Yi yang berdiri di haluan. Hati-hati, Ying Xiu akhirnya berubah warna, tapi pada saat ini, dia tercengang. Dalam bidang penglihatannya, pria berjubah biru yang berdiri di haluan perahu menangkap pria yang berlumuran darah dan mencengkram leher pria yang berlumuran darah, semudah dia membawa seekor ayam. Ini, mata Ying Xiu melebar, dan pria berbaju darah itu begitu ketakutan sehingga dia bahkan tidak berpikir bahwa seorang pria muda berusia 20-an adalah tuan yang tersembunyi. Klik, saat berikutnya, pria berbaju darah itu lehernya terpelintir dan tubuhnya ambruk, berubah menjadi abu dan berkibar di udara. Setelah itu, Su Yi mengangkat matanya dan menatap Ying Xiu, bertarung satu sama lain, jadilah ki udara sekaligus, bunuh musuh, tapi barusan kamu punya pertahanan lebih dari cukup, tapi tidak cukup menyerang. Kesempatan untuknya melarikan diri dengan putus asa benar-benar tidak layak.
Ying Xiu tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa pemuda berjubah hijau itu sedang mengajari dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman dengan wajahnya yang cantik. Dia menstabilkan pikirannya, meletakkan pedang dao di tangannya, dan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, tidak peduli apa, terima kasih sesama Taois karena telah mengambil tindakan dan membunuh binatang ini. Suara dingdong seperti mata air jernih yang mengalir, sangat indah. Ying Xiu adalah kecantikan yang benar-benar menakjubkan, dengan fitur yang indah, halus dan halus. Meskipun dia mengenakan mantel panjang putih bulan yang sederhana, dia memiliki sosok yang anggun dan penampilan yang anggun. Berdiri di sana sesuka hati, dia sangat cantik. Sue Hongfeng tidak bisa menahan kegembiraan batinnya dan berkata, Peri Ying Xiu, saya adalah penggemar berat Anda. Saya telah mengagumi sejak lama, dan saya hanya benci untuk menyelamatkan kehidupan saya sebelumnya. Sekarang, saya beruntung bisa menyaksikan perilaku peri di sini, saya benar-benar gembira. Semuanya, Ying Xiu sedikit tercengang, memandang Sue Hongfeng, dan berkata, ini hanya sedikit ketenaran, saya tidak pantas mendapatkan pujian yang begitu kasar. Sue Hongfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Peri, jangan rendah hati, siapa yang tidak tahu di seluruh dunia abadi, dan Peri adalah orang nomor 1 dalam daftar abadi. Siapa yang tidak tahu itu? Peri adalah bakat yang menghancurkan dunia, dan diakui sebagai ahli ilmu pedang. Ekspresinya penuh kekaguman dan fanatisme, dan dia tidak ragu untuk memuji Ying Xiu. Ying Xiu sedikit tidak nyaman, siapa pria ini, dia baru saja bertemu secara kebetulan, tetapi dia terlalu antusias, kan? Tiba-tiba, dia terkejut. Karena bel berbunyi di antara pergelangan tangannya. Itu memang lonceng, seukuran biji aprikot, dengan tubuh berwarna tinta. Itu diikat dengan tali merah di pergelangan tangan putih halus Ying Xiu. Pada saat ini, bel hitam bergetar, dan ada riak fluktuasi pola dao. Tiba-tiba, Ying Xiu mengangkat kepalanya tiba-tiba, matanya menyapu kerumunan, dan akhirnya dia melihat Su Yi, dengan ekspresi takjub di wajah putihnya yang cantik dan indah. Kamu, dia hendak mengatakan sesuatu. Su Yi telah berbicara, dan memerintahkan Sue Hongfeng dan yang lainnya untuk menjauh. Orang-orang pergi dengan sangat bijaksana. Ayo ngobrol di pesawat. Su Yi mengeluarkan kursi rotan dan duduk di atasnya. Wajah cantik Ying Xiu berfluktuasi untuk sementara waktu, dia tampak terkejut, dan tidak percaya, dan emosinya tidak benar. Setelah beberapa saat, dia diam-diam mengambil napas dalam-dalam dari ki udara, mengatakan bahwa dia terganggu, dan melangkah ke kapal harta karun. Harus saya katakan, Ying Xiu itu cantik. Kulitnya sebening kristal dan halus, alisnya indah, dan rambut biru gagaknya disanggul dengan santai, yang membuat wajah kecilnya lebih cantik dan bergerak. Yang langka adalah dia anggun, halus, dan sangat ramping. Melihat penampilan yang tiada taranya, Su Yi tidak bisa tidak memikirkan orang lain, wanita yang sangat cantik, seperti burung phoenix, di atas puncak negeri dongeng. Salju Yingshan. Fitur Ying Xiu mirip dengan Ying Shengshui, tetapi sangat berbeda. Ying Sanshui memiliki temperamen yang sangat dingin, dia sedingin es, sama menakutkannya dengan bilah pedang di tangannya. Ying Xiu di depannya sangat halus dan elegan, seterang bulan di langit. Siapa yang memintamu untuk menemuiku? Su Yi meletakkan dagunya di satu tangan, sikapnya kendur. Iya, saat Ying Xiu hendak menjawab, dia tercengang dan berkata tidak percaya, kamu, apakah kamu benar-benar? Su Yi tertawa bodoh dan berkata, keturunan Ying Sanshui, bahkan aku tidak berani mengenali satu sama lain. Setelah jeda, dia melihat lonceng hitam di pergelangan tangan Ying Xiu, dan menghela nafas pelan, belum lagi, dia menggunakan lonceng bodi, yang terbuat dari biji pohon bodi setelah dia mencapai alam agung, sudah merasakan nafas ki udara pada saya. Bodi lonceng, salah satu harta langka yang disempurnakan oleh Ying Sanshui, dapat digunakan untuk menguji pikiran Ling Tai yang mengganggu, memelihara pikiran yang mengganggu, dan juga menenangkan roh jahat dan membunuh roh jahat. Digunakan dalam latihan kultivasi, dengan berkah dari lonceng bodi, dapat dengan mudah memungkinkan cultivator es untuk masuk ke pemahaman tingkat dalam dan alam yang indah, yang tak terlukiskan. Benih pohon linden yang digunakan Ying Shengshui untuk memurnikan linden disumbangkan oleh Wang Ye pada awalnya. Ying Xiu terkejut, kamu benar-benar Tuan Kaisar Yongye. Su Yi berkata sambil tersenyum, kamu muncul di Bailuzu mengenakan lonceng bodi, bukankah kamu baru saja mencariku? Mengapa kamu membuat keributan setelah melihatnya? Ying Xiu menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, senior, jangan kaget, junior ini dapat yakin bahwa jika ada orang di dunia yang mengenali identitas seniornya, dia pasti akan kehilangan ketenangannya seperti juniornya. Kaisar Malam Abadi, itu adalah orang pertama yang menutupi surga dunia abadi dalam ilmu pedang. Ini adalah salah satu raksasa yang mencapai langit terkuat di puncak Immortal Dao. Terlalu banyak legenda tentang dia. Bahkan jika era keabadian yang lama telah mengubah dunia keabadian, di dunia saat ini, masih ada legenda Kaisar Evernit yang beredar. Ketika dihadapkan dengan karakter mistis seperti itu, siapa yang benar-benar bisa tenang dan damai?
Setelah beberapa saat, Yingxiu menjadi tenang dari emosi yang mengejutkan. Namun, ketika dia melihat Su Yi lagi, ekspresi menahan diri dan kekaguman tidak dapat ditahan di wajah cantik orang nomor satu di Void Realm Immortal Ranking. Seperti yang dikatakan senior, junior diperintahkan untuk datang mencari jejak senior. Suara Yingxiu melengking, dingdong dan merdu. Segera, Su Yi benar-benar mengerti. Ketika dia berada di alam abadi, Su Yi dan Qi Fufeng membicarakannya, bahkan jika dia membunuh semua pembangkit tenaga listrik yang melayani Sekte Taiking, dia tidak bisa benar-benar memblokir berita. Alasannya sangat sederhana. Tanah suci Buzusan Yao Guang memiliki teknik rahasia yang disebut, memanggil para dewa. Dengan teknik rahasia ini, dari jejak pertempuran di tempat kenaikan Gunung Bailu, ia dapat membentuk kembali dan mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu, adegan pertempuran. Benar saja, ini terjadi. Setelah berita kenaikan Gunung Bailu di Jingsu, Tanah Suci Yao Guang mengirim Yingxiu untuk menyelidiki, dan menggunakan teknik pemanggilan dewa untuk melihat beberapa adegan pertempuran yang terjadi pada waktu itu. Hanya saja penglihatan itu kabur. Namun demikian, Master Yingxiu, Immortal King Kong Ye, menyimpulkan bahwa, pendaki, yang dicari oleh Sekte Taiking pada saat itu kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari Wang Ye. Immortal King Kong Ye tidak mengungkapkan masalah ini, alasannya adalah ini hanya kesimpulannya dan belum dapat ditentukan. Selain itu, masalah yang melibatkan Kaisar Malam Abadi, terlalu tabu untuk membuat Immortal King Kong Ye tidak berani mengungkapkan rahasia seperti itu dengan mudah. Jadi Immortal King Kong Ye mengirim murid dekatnya Yingxiu, mengenakan lonceng bodi leluhurnya, dan mulai menyelidiki masalah tersebut secara pribadi. Di masa lalu, Yingxiu pernah ke Jingzhou Tianding Xiancheng untuk mempelajari detail klub peri bintang 7, dan juga pernah ke Jinghu, di mana dia mengetahui bahwa Su Yi telah membunuh pembangkit tenaga iblis tanpa fase, Li Fenghan, di sini. Dengan cara ini, saya mencari petunjuk sepanjang jalan, dan Yingxiu mengejar semuanya. Lalu, ada adegan di mana aku bertemu Su Yi hari ini. Alasan mengapa Yingxiu dapat menemukan tempat ini adalah karena, body bell, di tangannya dapat merasakan sedikit pertanda dan membimbingnya ke depan. Su Yi tidak terkejut dengan ini. Benih pohon bodi, yang digunakan untuk membuat lonceng bodi adalah dewa bawaan yang lahir dalam kekacauan, yang mengandung harta misterius dan kekuatan karma. Dan setelah Wang Ye mendapatkan benda ini, dia sudah mendapatkan keberuntungan dan karma ki udara yang melekat pada benda ini. Bahkan jika benda ini akhirnya dibuat menjadi lonceng bodi oleh salju pegunungan, dia masih bisa merasakannya dengan benda ini garis dalam kegelapan milik ki udara milik Wang Ye. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1599. Su Yi bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan pikiran jahat yang kamu lawan sebelumnya? Yingxiu menatap dingin dan berkata, orang tua itu bernama Xianjun Sihe, tapi dia adalah tetua dari Sekte Wanling di Gunung Busu. Tidak lama setelah saya memasuki wilayah Bailuzu, saya perhatikan bahwa dia diam-diam mengikuti saya, dan sampai malam, saya sengaja memancingnya ke pegunungan, untuk membunuh sepenuhnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Ternyata itu adalah anggota Sekte Semua Jiwa. Su Yi sedikit terkejut. Pada awalnya, di Aula Abadi Xiangyun Pasar Naga Hitam, dia pernah membunuh putra Sekte Wanling, Chongqi, dan tokoh Sekte Wanling lainnya yang hadir pada saat itu semuanya dibunuh oleh Qilong Daojun. Su Yi masih ingat bahwa imam kepala Sekte Wanling pada waktu itu, Yun Qiong, pernah mengorbankan keputusan ilahi, dan kekuatan tabu dan sangat menakutkan. Pada saat itulah Su Yi menyadari bahwa di belakang Sekte Wanling, berdiri seorang dewa bernama Dewa Tian Wuzun. Wan Lingjiao memiliki dendam terhadapmu mengguncang tanah suci. Su Yi tidak mau bertanya. Sejauh yang dia tahu, Sekte Wanling adalah kekuatan iblis yang bangkit setelah era kejatuhan abadi. Hingga saat ini, aliran Tao ini dapat dianggap sebagai kekuatan utama di dunia abadi. Yingxiu mengangguk dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Wanling sangat berambisi dan memperluas wilayahnya. Sekarang, telah menempati wilayah Gunung Busu, dan diklaim memiliki 80.000 setan. Dan para senior juga tahu bahwa istana leluhurku di Tanah Suci Yao Guang juga berada di Gunung Busu. Dulu, Sekte Wanling tidak berani memprovokasi kita. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Sekte 10.000 Roh telah sering memprovokasi dan merambah wilayah yang semula dikendalikan oleh faksi kita. Akibatnya, ada banyak konflik antara kedua kekuatan kita. Tapi itu tidak besar, tidak sengit, dan ini bukan perang skala penuh. Dan belum lama ini, Master of All Souls menyatakan bahwa dia akan mengadakan perjamuan peri Raja Abadi pada tanggal 15 Agustus setahun kemudian. Pada saat itu, dia akan mengundang 3 tanah suci di Gunung Buzu dan beberapa Raja Abadi untuk berpartisipasi bersama. Meskipun Tuan Segala Roh tidak pernah mengungkapkan tujuan diadakannya, perjamuan malam ke-8, siapapun dapat menebak bahwa dia melakukan ini untuk mengocok kartu dan membagi kembali lokasi pasukan utama di Gunung Buzu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa agama Wanling berencana menggunakan spanduk,
perjamuan malam Raja Abadi, untuk menindas pasukan utama di Gunung Buzu agar menyerah. Berbicara tentang ini, Yingxiu memasang ekspresi khawatir di alisnya dan menghela nafas. Sebelum perubahan, Tanah Suci Yaoguang saya secara alami tidak takut akan ancaman ini, tetapi di zaman kejatuhan abadi, faksi saya juga berada dalam bencana itu. Mengalami kerusakan berat, Yuan Qi udara terluka parah. Sekarang di faksi saya, hanya ada 3 Raja Abadi. Raja Abadi yang telah lama meninggalkan sekte dan berkeliling dunia. Dia belum kembali dan belum ada kabar darinya. Dan tuanku Kong Ye, Raja Abadi Kong Ye, dan senior Raja Abadi lainnya, menderita bencana divine yang aneh sejak lama. Sumber kehidupan mereka terkikis oleh kekuatan bencana. Mendengar ini, Su Yi mau tidak mau memikirkan Master King Wei, Liu Yun Immortal King, yang juga mengalami malapetaka aneh dan harus memilih mundur untuk menyelesaikan malapetaka di tubuhnya. Di Aula Abadi Siang Yun di Pasar Naga Hitam, putra Sekte Wanling, Chong Qi, mengancam masalah ini, mengatakan bahwa selama Xianjun King Wei dan Chong Qi menjadi pasangan Tao, mereka akan membantu Liu Yunxian Wang menyelesaikan bencana divine kekuatan di tubuhnya. Apakah semua ini akan berhubungan dengan Sekte Wanling? Lagi pula, ada dewa yang berdiri di belakang Taoisme ini. Pikir Su Yi. Dia yakin itu bukan kebetulan. Apakah itu awan terapung Raja Abadi atau Raja Abadi Kong Ye dari Tanah Suci Yaoguang? Tampaknya, mereka telah menjadi sasaran sekte semua jiwa. Su Yi tiba-tiba berkata, Tuanmu mengirimmu untuk datang kepadaku. Tidakkah kamu ingin aku membantunya menyelesaikan azabnya? Yingxiu tiba-tiba menjadi malu, menundukkan kepalanya, dan berkata, Tuanku pernah berkata bahwa di dunia abadi saat ini, orang-orang hebat Tongtian yang telah menginjakan kaki di puncak jalan abadi terlalu sibuk untuk menjaga diri mereka sendiri untuk menghindarinya, bencana divine, dan tidak mungkin untuk membantu kami, tetapi jika Anda dapat menemukan para senior, semua masalah ditakdirkan untuk diselesaikan. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dia meremehkanku. Wajah kecil Yingxiu yang cantik penuh dengan keseriusan, dan dia berkata, Junior juga sangat percaya bahwa jika para senior membantu, mereka akan membantu tuanku untuk menyelesaikan bencana. Su Yi tercengang, matanya melembut, apa hubunganmu dengan Ying Sansui? Yingxiu tidak berani menyembunyikannya dan berkata, itu adalah salah satu leluhur keluarga kami, bibi kecil dari kakek buyutku. Su Yi, perbedaan usia ini terlalu keterlaluan. Tapi itu benar untuk dipikirkan. Ketika Wang Ye dan Ying Sansui bertemu, itu sebelum era kejatuhan abadi, dan itu sudah sangat lama sekali. Bagaimana dengan anggota keluarga Ying Anda? Su Yi bertanya lagi. Yingxiu berkata, pada awal zaman Xianyun, untuk menghindari bencana, keluarga saya, yang dipimpin oleh sekelompok tetua, mempertaruhkan hidup mereka untuk menyeberangi sungai Changyuan dan menuju ke era Konfusianisme, untuk menghindari bencana. Sejauh ini, tidak ada laporan yang dilaporkan, pesan. Pada saat itu, hanya klan ayahku yang tersisa di alam abadi, tetapi di era kejatuhan abadi, ada juga banyak korban. Menurut generasiku, anggota klan kami sudah sangat sedikit. Pergi ke era Konfusianisme untuk menghindari bencana. Su Yi berkata sambil berpikir, sepertinya Ying Sansui menemukan jalan keluar bagi klanmu di era Konfusianisme saat dia menjelajahi sungai panjang di era itu. Ini tidak mengejutkan. Selama karakter yang telah menginjakan kaki di puncak jalan abadi kurang lebih telah pergi ke sungai panjang era, mereka telah mencoba untuk menemukan terobosan yang lebih tinggi. Namun, kebanyakan berakhir dengan kegagalan. Bahkan Wang Ye yang asli diancam oleh para dewa di sungai panjang zaman itu, dan dia hampir menderita. Senior, apakah Anda bersedia mengambil tindakan dan membantu tuanku? Yingxiu bertanya dengan suara rendah. Su Yi tersenyum dan berkata, demi kamu, aku harus membantu. Yingxiu tercengang, wajahnya yang cantik dan vulgar menunjukkan senyum tulus. Wajah junior tidak begitu besar, senior harus melihat wajah leluhur Yingsue sebelum menyetujui. Pedang abadi wanita ini yang menempati urutan pertama dalam daftar abadi alam abadi, ketika dia tertawa, Su Yi tidak bisa membantu tetapi diam-diam memuji kembang sepatu dari air jernih, dan secara alami pergi untuk mengukir. Memikirkannya, Su Yi berkata, saya tidak tahu asal mula bencana divine, tetapi, apapun yang terjadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Terima kasih, senior. Yingxiu Qiao membungkuk dan terima kasih. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, jangan menjadi tamu seperti itu. Ketika kamu kembali, beritahu tuanmu dan biarkan dia menunggu. Ketika saya menemukan solusi, saya akan mengirim surat kepadanya. Belum lama ini, King Wei pergi mencari tuannya, Raja Abadi Liu Yun. Su Yi berencana untuk menyelesaikan malapetaka divine pada Raja Abadi Liu Yun terlebih dahulu. Jika berhasil, maka selesaikan malapetaka divine pada Raja Abadi Kong Ye, dan seharusnya tidak ada masalah. Yingxiu mengangguk senang dan berkata, guru telah terperangkap selama bertahun-tahun, dan dia tidak terburu-buru. Selanjutnya, Su Yi dan Yingxiu membicarakan banyak hal. Udara memiliki suasana yang santai dan harmonis. Yang jarang adalah Yingxiu masih merupakan pedang kultivasi yang sangat berbakat. Untuk pertama kalinya,
dia mengambil inisiatif untuk berbicara tentang kendo kultivasi dan memberi Ying Xiu banyak nasihat. Ying Xiu sangat gembira. Dia secara alami tahu betapa langka dan berharganya kesempatan seperti itu. Memanfaatkan antusiasme Su Yi, dia menanyakan semua kebingungan dan masalah yang dihadapi dalam bisnis kultivasinya. Su Yi tahu segalanya. Ying Xiu telah mendapatkan banyak manfaat, dan memiliki rasa pencerahan yang luar biasa. Tanpa disadari, malam memudar, langit cerah, gunung dan sungai penuh dengan pemandangan indah dan indah. Su Yi meregangkan pinggangnya, mengeluarkan batu giok, menyerahkannya kepada Ying Xiu, dan berkata dengan hangat, yang ini mencatat beberapa pengalaman dan pengalaman saya di lini kendo kultivasi. Anda bisa menerimanya. Selain itu, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, Anda juga dapat menghubungi saya dengan tanda unik pada slip batu giok. Ying Xiu mengambilnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan tegas, lebih baik menghormati daripada mematuhi. Junior pasti akan memenuhi cinta senior. Dia memiliki alis dan mata yang indah dan sosok yang anggun. Berdiri di bawah langit, dia terlihat seperti pemandangan terindah antara langit dan bumi. Ini enak. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo. Senior, jika ada kesempatan di masa depan, Junior akan meminta Anda untuk mengajari kendo kultivasi untuk melakukan sesuatu. Ying Xiu tersenyum dan berbalik. Kehadirannya segera menghilang. Saudara Su, apakah Anda mengobrol dengan Peri Ying Xiu sepanjang malam? Sue Hongfeng datang, matanya dipenuhi rasa iri. Su Yi tanpa sadar bersenandung. Sudut bibir Sue Hongfeng berkedut, dan dia memaksakan senyum, Saudara Su, jangan khawatir, saya tidak akan pernah memikirkan Peri Ying Xiu lagi di masa depan. Lagi pula, dia tidak bisa menyembunyikan kehilangan di antara alisnya. Su Yi, apakah anak ini berpikir dia ada hubungannya dengan Ying Xiu? Su Yi tidak repot-repot menjelaskan dan berkata, apakah ada hal lain? Sue Hongfeng buru-buru berkata, Saudara Su, di bulan lain, klan saya akan mengadakan pesta untuk merayakan promosi ayah saya ke kultivasi di tahap akhir Tanah Suci. Pada saat itu juga hari ulang tahun ayah saya. Saya ingin mengundang Anda pergi ke klan saya untuk berpartisipasi dalam pesta ini. Su Yi terkejut, mengapa kamu mengundangku? Dia cukup jelas bahwa, untuk pasukan Xianjun seperti klan Sue Gunung Tianyun, setiap terobosan kultivasi dari karakter Xianjun adalah kegembiraan yang luar biasa untuk dirayakan. Dan ayah Sue Hongfeng adalah patriark dari klan Sue, dan itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya, jadi dia secara alami ingin mengadakan perjamuan besar untuk memberi selamat kepadanya. Namun, Su Yi tidak tertarik dengan hal seperti itu. Sue Hongfeng tampak sedikit tidak nyaman, ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, saya ingin, biarkan Saudara Su membantu saya mendukung adegan itu. Biarkan orang-orang besar di seluruh keluarga melihat saya, dan yang lebih penting, biarkan ayahku memperlakukanku berbeda. Mata Su Yi aneh, dan dia tidak bisa menahan tawa, biarkan aku pergi dan mencerahkanmu. Sue Hongfeng dengan cepat menjelaskan, Saudara Su telah salah paham. Sejujurnya, saya seperti Liang Wenyu juga seorang anak selir. Su Yi, yah, ditakdirkan untuk memiliki hubungan dengan identitas seperti selir. Benar saja, Sue Hongfeng menghela nafas dan berkata, meskipun saya tidak sengsara seperti Liang Wenyu, saya tidak dianggap serius ketika saya masih kecil, ditambah saudara perempuan GG saya, satu lebih kuat dan satu lebih mempesona, itu membuat saya lebih biasa-biasa saja. Dia mengoceh, seolah-olah dia telah menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan memuntahkan kepahitan terhadap Su Yi. Melihatnya berbicara tanpa henti, Su Yi tidak tahan lagi dan menyela, berhenti, aku mengerti maksudmu, jadi ayo pergi, bahkan jika aku tidak bisa pergi, aku pasti akan menyiapkan salinan untukmu, hadiah besar dijamin tidak lebih buruk dari hadiah untuk Liang Wenyu, bagaimana? Sue Hongfeng sangat gembira, dia menepuk pahanya dengan gembira, dan berkata, ini terlalu bagus. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1600. Di malam hari, senja. Di Huoxiao Xiancheng, ketika dia keluar dari Xiao Ruishai, hanya Su Yi yang tersisa. Sue Hongfeng mengucapkan selamat tinggal ketika dia tiba di Huoxiao Xiancheng, dan kembali ke klannya sendirian, mengatakan bahwa dia ingin menyiapkan hadiah untuk ayahnya. Fang Han, Fang Yurong, dan Liang Wenyu dimukimkan oleh Su Yi di Little Ruizai di kota api abadi. Kepala Little Ruizai ini adalah seorang abadi sejati bernama Xie Hengqiu. Su Yi tidak mengungkapkan identitasnya ketika dia bertemu pihak lain, tetapi mengeluarkan token yang diberikan oleh Qing Wei, dan berjanji untuk menjaga Fang Fang dengan baik. Pada saat yang sama, Su Yi memberitahu Xie Hengqiu bahwa jika Qing Wei datang ke Bailuzu, dia bisa menunggu di Huoxiao Xiancheng terlebih dahulu. Ketika dia meninggalkan pasar naga hitam, Su Yi dan Qing Wei setuju bahwa jika Raja Abadi Liu Yun membutuhkan bantuan, dia akan datang ke Bailuzu untuk menemukannya. Pada saat itu, dia juga memberi Qing Wei jimat rahasia. Dan jimat rahasia itu, selama Qing Wei tiba di Bailuzu, dia dapat ditemukan. Wosh! Su Yi mengambil perahu harta karun dan hanyut ke langit. Di perjalanan,
Su Yi duduk sendirian di kursi rotan dengan kendi, memikirkan beberapa kejadian baru-baru ini, dan mau tidak mau menggosok alisnya. Akhir-akhir ini, hal-hal menjadi semakin banyak, sehingga orang yang bebas dan mudah seperti dia memiliki perasaan tidak dapat membantu dirinya sendiri dan pergi dengan mengalir. Dia telah berjanji bahwa dia akan membantu Raja Abadi Liu Yun untuk menyelesaikan bencananya. Karena Li Fenghan, pembangkit tenaga iblis tanpa fase, dia menyadari bahwa ada masalah dengan 9 jalan surgawi di alam abadi, jadi dia harus mengirim Qi Fu Feng untuk menyelidiki secara pribadi. Selain itu, mereka juga perlu menyelidiki akar penyebab kematian keluarga Biao Ling, dan juga berjanji pada Ying Xiu bahwa dia akan membantu tuannya menyelesaikan bencana tersebut. Bahkan hal-hal kecil seperti penyelesaian Fang Yurong dan saudaranya membutuhkan tangannya sendiri. Belum lagi, Sue Hongfeng juga mengajaknya pergi ke klan Sue di Gunung Tianyun untuk membantunya dalam sebulan. Dan sekarang, dia masih dalam perjalanan ke daerah terlarang Luo Shui, dan dia akan menjelajahi reruntuhan yang ditinggalkan oleh Akademi Yongye. Selain dari hal-hal sepele ini, dia juga berencana untuk pergi ke Black Mist Abyss ketika dia menginjakkan kaki di Void Realm untuk menemui keratua dengan pedang. Dia juga ingin pergi ke tempat lain di negeri dongeng untuk melengkapi penyesalan yang tidak pernah disadari Wang Ye. Dunia ini penuh belenggu, hidup ini hidup, siapa yang benar-benar bisa bebas dari rintangan? Su Yi menghela nafas pelan. Meteorologi. Su Yi berbaring di sana dengan tenang, pikirannya kosong, dan dia tidak terganggu. Sampai lama, tiba-tiba dia tertawa, dan matanya yang dalam menjadi cerah dan tenang. Dalam perjalanan menuju jalan, pasti akan ada gejolak dan gejolak yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, hancurkan. Ini sudah cukup. Diam-diam, pikiran Su Yi berubah, halus dan tenang, seolah telanjang. Sang Buddha berkata, telanjang, jadi tidak ada halangan. Ini adalah keadaan yang berasal dari keadaan pikiran yang tidak ternoda oleh debu. Lo Sui, sungai terbesar di Bailuzu, membentang sejauh 90.000 mil dari barat ke timur dan dibagi menjadi beberapa bagian. Dikatakan bahwa ada ribuan kekuatan kultivasi yang tersebar di sepanjang pantai Luo Shui saja. Menurut rumor, genus Jiaolong menganggap Luo Shui sebagai gerbang naga. Dia berubah menjadi naga, dan sejak itu dia hidup di dunia sebagai Tuan Naga. Area terlarang Luo Shui, terletak di hulu Luo Shui, bersebelahan dengan Gunung Futian. Sebelum era Xianyun, Akademi Malam Abadi, yang terkenal dibangun di kedalaman Gunung Futian di tepi sungai Luo Shui. Ini adalah Istana Dao Abadi pertama, yang diakui oleh karakter abadi dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, Eternal Night Academy telah lama menghilang dalam sejarah panjang Immortal Fallen Era. Relik yang ditinggalkan juga menjadi salah satu dari 6 tempat terlarang di mata biksu masa kini di Bailuzu. Matahari terbenam. Sungai Luo Shui yang perkasa berderap dan mengalir, lebar sungai 10.000 kaki, dan sisa-sisa matahari terbenam memercik di air sungai, seperti gelombang emas pecah berwarna merah cerah. Di sisi tepi sungai ini, terdapat kota-kota yang menjulang dari permukaan tanah, yang tampak dihiasi bintang-bintang. Di sisi lain tepi sungai, terdapat Gunung Futian yang bergulir, yang tidak dapat dilihat secara sekilas. Sebelum era kejatuhan abadi, di Gunung Futian ini, awalnya ada banyak kekuatan iblis dan bidat, dan itu adalah gua iblis kelas 1 di Bailuzu, perubahan warna. Salah satu iblis paling kuat, nama Tao, Kaisar Futian, adalah iblis tak tertandingi yang telah menginjakan kaki di puncak jalan abadi, dan kekuatannya menakutkan. Dalam periode waktu itu, di area 30.000 mil dekat Gunung Futian ini, tidak ada yang berani melangkah keluar dari kolam. Di bawah matahari terbenam, satu tua dan satu muda melarikan diri dengan terbang menuju Luo Shui. Pria tua itu bermahkota, berlengan besar dan berwajah kurus. Gadis itu mengenakan rok merah muda akar teratai, kemeja kuning aprikot, alis melengkung, indah dan bergerak, dan rambutnya digulung menjadi wat, nakal dan imut. Pria tua kurus yang berbicara. Tetapi ada keadaan yang tidak terduga, konon suatu malam, seperti matahari terbenam api, seorang pembudidaya pedang sendirian, mengendarai perahu kecil, datang ke atasan Luo Shui ini. Gadis itu mau tak mau berkata, Paman, bukankah matahari terbenam malam itu seindah sekarang? Pria tua itu tercengang. Dia memandangi awan yang terbakar di langit dan berbisik, seharusnya seperti ini. Apakah kultivator pedang yang mengendarai perahu berdaun satu itu juga menyukai orang itu? Gadis itu menyesap mulut merah mudanya dan melihat ke kejauhan dengan matanya yang berair. Di sungai tempat matahari terbenam bersinar, sebuah perahu kecil perlahan bergerak maju, mendekati Gunung Futian di tepi seberang. Di atas perahu datar, berdiri sosok tinggi, mengenakan jubah hijau, memegang labu anggur kuning di tangannya, dengan sikap yang elegan. Pria tua itu tertegun dan tersenyum pahit, Baoer, bagaimana ini bisa sama? Gadis itu tersenyum dan berkata, Paman, saya hanya mengatakan itu mirip, oke, Anda bisa mengatakannya, saya mendengarkan, saya berjanji untuk tidak menyela Anda. Orang tua itu berkata, tepat ketika Jian Xiu tiba di area air ini, dia ditatap oleh sekelompok naga jahat yang tersembunyi di dasar air.
Naga-naga jahat itu dibesarkan oleh Kaisar Futian, satu demi satu, mereka memiliki kekuatan supernatural yang besar, melahap kekuatan abadi sepanjang tahun, dan temperamen mereka kejam dan menakutkan. Bahkan karakter abadi akan menjadi makanan Cina perut mereka. Gadis itu menutup mulutnya karena terkejut, jadi, Jian Xiu itu pasti sudah dimakan juga. Orang tua itu tertawa dan berkata, salah, pembudidaya pedang itu tidak pernah menggunakan pedang, hanya mengandalkan kekuatannya, dia menghancurkan 19 naga jahat, biarkan itu binatang jahat dimusnahkan. Luo Shui berlumuran darah. Berbicara, alis lelaki tua itu menunjukkan ekspresi kerinduan, lalu, Jian Xiu itu berjalan ke Gunung Futian sendirian. Malam itu, energi pedang gunung ini vertikal dan horizontal, menembus langit dan bumi, dan suara tangisan pedang bergema di seluruh dunia, karena waktu yang lama. Hal yang paling mengejutkan adalah sejak hari itu, penampakan langit dan bumi yang mengejutkan muncul di Gunung Futian, dengan suara gemuruh, hujan darah, dan langkah kaki. Selama 7 hari 7 malam, seluruh Gunung Futian diwarnai dengan warna merah darah. Setelah itu, orang-orang menemukan bahwa iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya di gunung telah dibantai. Dan Kaisar Futian, yang bercokol di sini, juga meninggal malam itu. Hujan berdarah selama 7 hari 7 malam dikatakan sebagai fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh jatuhnya Kaisar Futian. Setelah itu, lelaki tua itu menghela nafas. Pertempuran itu, dalam catatan kuno Bailusu, disebut kejatuhan Futian. Gadis itu membuka mata almondnya yang indah dan berseru, Jian Xiu itu sangat kuat. Pria tua itu tertawa dan berkata, kata kuat tidak dapat menggambarkan kekuatan pembudidaya pedang itu. Kamu salah. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Saya melihat pemuda berjubah hijau di atas perahu beberapa puluh kaki jauhnya, dan berkata, saat itu, ada 36 naga jahat yang mengintai di kedalaman Luo Shui, yang paling kuat telah mengelupas sisik naga dan cakar naga. Selain itu, iblis di Gunung Futian belum terbunuh, dan beberapa orang yang tidak pernah melakukan kejahatan telah menyelamatkan hidup mereka. Omong-omong, pemuda di Qingkou memikirkannya dan berkata, ngomong-ngomong, Kaisar Futian memang mati, tetapi dia bunuh diri, tetapi temperamennya sangat arogan, tidak mau mati di bawah pembudidaya pedang itu, dan pada saat terakhir, dia memilih untuk bunuh diri. Pria tua itu terkejut dan tidak bisa menahan tawa, orang tua itu yakin bahwa apa yang diketahui yang mulia, itu pasti rumor yang tidak tahan dicermati. Di klannya, terdapat sebuah pena kuno peninggalan salah satu leluhur, yang mencatat detail proses pertempuran, Fusansi. Setiap detail disaksikan oleh leluhur, yang tentunya jauh dari rumor palsu di dunia. Gadis itu mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, adik laki-laki, melihat bahwa kamu begitu meyakinkan, apakah kamu tahu rahasia lain? Pemuda di Qingkou menyesap anggur dari kendi dan berkata sambil tersenyum, saya tahu banyak, saya tidak bisa mengatakannya selama 3 hari 3 malam. Ketika dia berbicara, dia telah mencapai sisi lain Sungai Luo. Pemuda di Qingkou menyingkirkan perahu, membawa kendi di satu tangan, dan menuju Gunung Futian. Di belakang, terdengar suara manis dan manis gadis itu, hei, adik kecil, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke Futian Dasan sendirian, mengapa kamu tidak ikut dengan kita? Pria tua itu sedikit mengernyit. Sebelum dia bisa berbicara, gadis itu terkikik dan berkata, Paman, adik laki-laki itu terlihat sangat tampan, dan ketika dia membual, dia juga tenang, penampilannya sangat menarik. Jika kita membiarkannya berakting bersama kita, itu pasti tidak akan membosankan di sepanjang jalan. Pria tua itu mengetuk dahi gadis itu dengan marah, apakah kamu pikir aku membawamu ke sini untuk bermain di gunung dan perairan? Di kejauhan, pemuda di Qingkou melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang, dan berkata, aku terbiasa sendirian, dan aku bergaul dengan niat yang baik. Suara itu masih bergema, dia sudah lama pergi. Menolak. Gadis itu terkejut, apakah dia tidak melihat bahwa paman itu abadi? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1601. Mendengar gadis itu bergumam, sudut bibir lelaki tua itu berkedut, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Boer, kita bertemu pemuda itu secara kebetulan. Menolak pergi bersama kita adalah hal yang normal. Pria tua itu menunjukkan, ini adalah area terlarang Luo Shui, salah satu dari 6 area terlarang di Bailusu. Ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi, tetapi siapapun yang memasuki tempat ini. Gadis itu buru-buru menyela, Paman, aku mengerti dan aku mengerti. Mengenal orang, mengenal wajah, tetapi tidak hati, perlu untuk menjaga terhadap orang. Ayo pergi, ayo cepat. Berangkat. Pria tua itu meniup janggutnya dan menatap, tetapi dia tidak tahan untuk menyalahkan gadis itu, dan hanya berkata, di jalan berikutnya, ikuti perintahku. Sambil berbicara, lelaki tua dan gadis muda itu sudah berjalan menuju Gunung Futian. Langit sudah mengantuk, pegunungan Futian bergulung dan naik, dan gunung-gunung menjulang tinggi. Sebagai tempat terlarang, gunung ini juga penuh dengan hal-hal yang berbahaya dan aneh. Sebuah pancaran sinar perak menyelimuti tebing. Ini adalah ramuan yang berakar di dinding tebing, seukuran telapak tangan,
seluruh tubuhnya berwarna putih, dan memancarkan cahaya seperti bintang. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara tipis dan mendekati masa lalu dengan hati-hati. Itu adalah pria berbaju hitam dengan napas tertahan. Ketika eliksir itu masih 100 kaki jauhnya, pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan sebuah tali melesat keluar, langsung mengikat sebuah eliksir. Ada sorot kegembiraan di mata pria berbaju hitam itu. Tapi pada saat ini, dalam kabut di ketinggian tebing, sebuah pisau tiba-tiba jatuh. Puff! Sosok pria berbaju hitam terbelah dua, dan darah berceceran. Karena pukulan itu terlalu tajam dan mendadak, pria berbaju hitam itu bahkan tidak sempat berteriak, dan tewas di tempat. Kemudian, dalam kabut tinggi di tebing, sebuah bayangan menggeliat dan diam-diam berubah menjadi sosok setengah baya berjubah biru. Dia tidak menunda, dan dengan cepat mengumpulkan rampasan dari pria berbaju hitam itu. Di tempat yang sangat jauh, saat menyaksikan semua ini, gadis dengan rok tuxedo dan kemeja kuning aprikot itu hanya bisa melebarkan matanya. Ternyata eliksir itu jebakan. Gadis itu terkejut dan berkata dengan marah, pria itu terlalu hina, dia menggunakan ramuan sebagai umpan untuk bersembunyi di sana dan menunggu kelinci. Di samping, lelaki tua itu berkata ringan, lihat lagi. Gadis itu kaget. Segera, dia tersentak dan menemukan pria parubaya berjubah biru yang sedang mengumpulkan jarahan, tiba-tiba menjerit, berbalik dan melarikan diri. Sudah terlambat. Sepotong api ilahi muncul dari udara tipis, menyelimutinya dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap. Dan seorang pria berpakaian hitam muncul entah dari mana. Itu adalah pria yang terbunuh oleh serangan menyelinap setengah baya berjubah biru barusan. Ini, gadis itu hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat itulah dia menyadari kemudian bahwa pria parubaya yang dibunuh oleh jubah biru itu sebenarnya adalah boneka manusia hidup yang mengenakan kulit manusia. Pria berbaju hitam yang sebenarnya telah bersembunyi di kegelapan. Punggung gadis itu terasa dingin. Yang satu menggunakan obat peri sebagai umpan dan menunggu kelinci. Sling untuk menanyakan jalan, pimpin ular keluar dari lubang. Nah, ini dia bahaya yang sering muncul saat menjelajah tempat terlarang. Pria tua itu berkata dengan lembut, saat memperebutkan peluang, siapapun mungkin menjadi mangsanya. Hal yang paling kejam adalah beberapa karakter kejam tidak berniat untuk mengeksplorasi peluang di semua, tapi taruh tempat seperti itu dianggap sebagai tempat berburu, di mana ia menghususkan diri dalam memeras dan menjarah harta orang lain, menggunakan semua cara yang mungkin. Segera, lelaki tua itu mengubah topik pembicaraan, tentu saja, apa yang Anda lihat barusan hanya dapat dianggap sebagai kekacauan kecil, dan pada dasarnya tidak di meja, beberapa karakter yang kuat, saya selalu meremehkan untuk memainkan trik kecil ini. Hanya mengatakan ini, lelaki tua itu sedikit mengernyit. Seorang pemuda berjubah hijau datang dari kejauhan. Dia memiliki sikap yang tenang, suka berenang di gunung dan air, dan tidak menyembunyikan sosoknya sama sekali. Ketika melewati tebing tempat pria berjubah hitam itu, dia hanya melirik dari kejauhan dan hanyut ke kejauhan. Hei, ini anak tampan. Gadis itu terkejut. Anak ini dalam bahaya. Pria tua itu mengerutkan kening. Kenapa? Dia jelas tidak memprovokasi pria berbaju hitam itu. Gadis itu mau tak mau berkata, juga, dia tidak pergi untuk mengambil eliksir, tapi jujur saja pergi, bukankah itu cukup? Mata lelaki tua itu halus, karena aku menabrak hal seperti itu, tidak ada kemungkinan untuk mundur, tidak ada kecelakaan, pria berbaju hitam kemungkinan besar akan memilih untuk membunuh dan membungkam, untuk mencegah agar berita tidak bocor. Lagi pula, peretasan dan aktivitas lainnya tidak terlihat, setelah rusak, itu akan terungkap dan kemungkinan balas dendam. Benar saja, pria berbaju hitam itu tiba-tiba melintas, keluar dari udara tipis, dan menghalangi di depan pria muda berjubah hijau itu. Yang mulia, tetap di sini. Pria berbaju hitam itu berhati-hati dan tersenyum. Suyi melirik ke arah pihak lain, dan dengan lembut mengeluarkan sepatah kata dari bibirnya, pergi. Senyum pria berpakaian hitam itu membeku, dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Jangan salah paham, Yang Mulia, aku belum selesai. Dengan lambaian jubah lengan Suyi. Boom, mayat pria berbaju hitam itu hancur berkeping-keping dan darah berceceran di tempat. Tapi ini bukan akhir. Melihat Suyi mengangkat tangannya dan menggesek, jeritan melengking tiba-tiba terdengar di atas tebing di kejauhan. Setelah itu, sesosok mayat jatuh. Baik lelaki tua dan gadis muda itu melihat bahwa mayat itu adalah lelaki berbaju hitam. Tidak diragukan lagi, orang yang menghalangi jalan pemuda berjubah hijau tadi juga adalah boneka. Adik itu luar biasa. Mata almond gadis cantik bersinar. Dia bisa melihat bahwa Suyi telah melihat melalui tempat persembunyian pria berbaju hitam yang sebenarnya. Jadi dia bisa membunuh boneka itu dan segera mengikuti bunuh pria itu dalam warna hitam. Pria tua itu tergerak, berani memasuki area terlarang Luo Shui sendirian. Tentu saja bukan orang biasa, belum lagi, pemuda ini masih peri di alam semesta. Yujing Xianren bukan apa-apa. Intinya adalah bahwa anak muda yang menginjakkan kaki di negeri dongeng di usia 20-an dan membangun fondasi alam semesta terlalu langka.
Orang tua itu berasal dari kekuatan raksasa dan hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Tetapi dia hanya melihat segelintir makhluk abadi muda seperti itu di alam semesta. Dan kelompok kecil keabadian di alam semesta ini adalah semua tokoh tak tertandingi di dunia. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda berjubah hijau ini juga jenius yang tiada taranya. Saya tidak tahu kekuatan besar apa yang dimiliki putra ini. Dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, dia dapat dengan mudah masuk dalam 10 besar alam semesta daftar peri, bahkan mungkin lebih tinggi. Pria tua itu menjadi tertarik. Mata gadis itu berbinar, dan dia berkata, "Paman, apakah kamu tidak melihat asalnya? Ini sangat langka." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Betapa luasnya negeri dongeng ini, bahkan mereka yang pernah menginjakan kaki di puncak negeri dongeng, aku khawatir mereka mungkin tidak tahu semuanya." Setelah jeda, lelaki tua itu memandang gadis di sampingnya dan berkata dengan hangat, "Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Baoerku." Gadis di depannya memiliki bakat langka untuk Dao, dan dia adalah keturunan klan mereka dengan kualifikasi terkuat dalam 30.000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun. Orang-orang tua dari klan, satu persatu, menganggap dia sebagai mutiara di telapak tangan mereka, dan mengolahnya dengan seluruh kekuatan mereka. Sejak dia masih muda, dia menikmati semua peluang besar dan kekayaan besar sendirian. Jangan bicara tentang teman sebaya, bahkan beberapa orang tua dibayangi. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Mengapa ini lebih membosankan daripada ini? Omong-omong, Paman, apakah Anda berpikir, adik laki-laki itu juga datang untuk warisan keberuntungan Akademi Yongye?" Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Ada kemungkinan seperti itu. Di kedalaman area terlarang Luo Shui, sisa-sisa Akademi Yongye terkubur. Kesempatan yang luar biasa. Dan kali ini, lelaki tua dan gadis muda itu datang untuk mendapatkan kesempatan terkait dengan warisan Akademi Evernit. Ayo pergi, sebelum besok, kita harus bergegas ke Gunung Frost Putih, untuk bergabung dengan beberapa rekan Taois lainnya." Pria tua itu memimpin gadis itu dalam perjalanannya. "Paman, siapa yang akan bertindak dengan kita kali ini?" tanya gadis itu penasaran. "Beberapa orang tua seperti saya, dan beberapa orang muda seperti Anda, semuanya berasal dari warisan Akademi Evernit, bertindak bersama juga dapat membantu. Sepertinya tempat yang kita tuju sangat berbahaya. Tentu saja, jika tidak, bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang tua ini bergabung? Menurut rahasia yang kita pelajari, tempat yang akan kita jelajahi, Xianjun karakter di bawah ini ditakdirkan untuk pergi dan kembali. Jika kamu mengatakan itu, bukankah adik itu dalam bahaya? Kita bertemu secara kebetulan, bukan karena saudara, bukan karena hubungan kita. Aku tidak ingin kau mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Ayo pergi." Oh, di jalan berikutnya, satu tua dan satu muda melewati banyak area berbahaya. Namun, lelaki tua itu seperti kuda tua yang tahu jalan, dan menuntun gadis itu untuk menghindari banyak pembunuhan tanpa bahaya. Walaupun begitu, bahaya yang dia lihat di sepanjang jalan masih membuat hati gadis itu bergetar, dan tanpa sadar, dia menjadi waspada. Tempat hantu ini memang terlalu menakutkan. Di rerumputan manapun di pinggir jalan, mungkin ada pembunuhan yang bisa membunuh orang. Di perjalanan, gadis itu pernah melihat bahwa ketika dua makhluk abadi imajiner mencari peluang di reruntuhan, hanya karena mereka menginjak puing-puing yang tidak mencolok, itu diselimuti oleh kabut hitam yang tiba-tiba muncul, dan tubuh serta jiwanya langsung hancur. Adegan itu membuat gadis itu berkeringat dingin. Hal-hal aneh dan menakutkan ini dapat dilihat di mana-mana di sepanjang jalan. Gadis itu awalnya sedikit tidak yakin, tetapi pada akhirnya dia harus mengakui bahwa jika pamannya tidak membawanya bersamanya kali ini, dia akan mati lebih cepat. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti sejenak, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan terkejut, "Hei, pemuda itu datang ke Bon Marsh, selangkah di depan kita." Gadis itu mendongak. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1602. Rawa tulang. Tempat berbahaya di tanah terlarang air jatuh yang membuat semua karakter abadi berubah warna. Rawa ini sangat luas, diselimuti kabut putih keabu-abuan sepanjang tahun, dan rawa ini penuh dengan tulang yang membusuk. Di rawa-rawa, ada banyak undead yang aneh dan menakutkan. Sungguh menakjubkan bagaimana dia bisa melintasi tempat-tempat berbahaya itu sendirian dan mencapai Bon Marsh dengan selamat. Gadis itu terkejut. Dia mengikuti pamannya sampai ke kedalaman Gunung Futian ini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Su Yi sampai di sini. Dapat dilihat bahwa dia datang dengan persiapan, dan dia jelas bukan orang biasa. Orang tua itu juga terkejut, namun, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk menyeberangi Bon Marsh. Gadis itu hanya bisa bertanya, mengapa? Di rawa tulang ini, ada mayat hidup aneh yang dapat mengancam kehidupan Xianjun. Belum lagi makhluk abadi alam semesta, mereka adalah makhluk abadi sejati dari dunia maya. Selama mereka berani melangkahi kolam guntur, mereka pasti akan mati. Orang tua itu menjelaskan dengan sabar, selain itu, kabut yang menyelimuti Bon Marsh,
yang disebut roh terlarang, sudah cukup untuk menekan dan memenjarakan semua jenis harta, sebanding dengan formasi terlarang, yang berarti bahkan jika ini orang muda memiliki banyak kartu truf, dan dirawat tulang ini, mereka tidak akan berguna. Gadis muda itu tiba-tiba berkata, Paman, mengapa kita tidak pergi dan membantunya? Orang tua itu memikirkannya dan berkata, baiklah. Dia sudah menyadari bahwa pemuda di Qingkou ini tidak sederhana, dia jelas seorang jenius yang tiada taranya. Juga, satu orang dapat melintasi banyak daerah ganas dan mencapai rawa tulang ini, yang dengan sendirinya sudah cukup untuk membuktikan betapa menakjubkannya pemuda berjubah hijau itu. Saat ini, karena takdir telah bertemu berkali-kali, lelaki tua itu tidak keberatan mengambil inisiatif untuk berteman, jadi mari kita menjalin hubungan yang baik. Hai, adik kecil, kita bertemu lagi. Gadis itu berjalan dengan ringan dan riang, dan berlari sambil tersenyum. Gadis ini terlalu tidak sabar. Pria tua itu terdiam beberapa saat, dan dengan cepat mengikuti. Di samping Bon Marsh, di samping pohon mati, Su Yi menoleh dan tersenyum. Ini kebetulan. Gadis itu berkata, ikut dengan kami, Bon Marsh ini sangat berbahaya. Pria tua itu juga tersenyum dan berkata, jika kebetulan bertemu sekali, itu takdir untuk bertemu berkali-kali. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa pergi bersama kami. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Dia sudah lama melihat bahwa yang tua dan yang muda berasal dari klan Tang kuno, kekuatan besar yang bisa disebut raksasa di dunia abadi saat ini. Klan ini memiliki warisan yang begitu kuat sehingga dapat bersaing dengan tradisi Tao seperti Taiking, kuil teratai, dan Tai. Ayo pergi. Orang tua itu mengeluarkan sebuah pola dari jubah lengan bajunya, mengangkat tangannya dan melemparkannya. Pola itu langsung berubah menjadi awan keberuntungan emas, tergantung di atas kepala semua orang. Geng Jin 4 Citra, Su Yi dapat melihat detail susunan ini, yang sebanding dengan harta karun tingkat Raja Peri. Segera, lelaki tua itu memimpin dan menyapu Bon Marsh. Wah gelombang. Kabut putih keabu-abuan di atas rawa bergolak, dipenuhi dengan kekuatan penekan yang aneh, mencoba memenjarakan awan keberuntungan emas di atas kepala lelaki tua itu. Tetapi ketika kabut putih abu-abu mendekat, di awan keberuntungan emas, hantu dari 4 binatang mitos, Suzaku, Xuanwu, Macan Putih, dan Naga Biru tiba-tiba muncul, melepaskan cahaya peri yang suci dan perkasa, memecahkan abu-abu kabut putih dalam satu gerakan. Paman, saya mengerti, Anda datang ke sini dengan geng Jin 4 Gajah, kali ini, awalnya untuk menyeberangi rawa tulang ini. Gadis itu tiba-tiba berkata. Orang tua itu berkata dengan santai, gunung ini penuh dengan bahaya dan tidak dapat diprediksi. Jika saya tidak cukup siap, saya tidak akan berani mengambil risiko dengan mudah. Gadis itu mendengus, menoleh untuk melihat Su Yi di sampingnya, dan berkata, adik laki-laki, apa yang kamu lakukan ketika kamu datang ke tanah terlarang sendirian? Tiba-tiba, lelaki tua itu menajamkan telinganya. Su Yi berkata dengan santai, pergi ke reruntuhan Akademi Yongye. Gadis itu tersenyum dan berkata, biar kukatakan saja, kamu juga di sini untuk membuat Akademi Evernit. Dia menggelengkan kepalanya, dan gumpalan kecil rambut yang diikat di atas kepalanya juga bergoyang, yang sangat lucu dan menggemaskan. Su Yi tersenyum, menjelajahi nasib baik adalah yang kedua, yang membuatku penasaran adalah mengapa Akademi Yongye dihancurkan di zaman keabadian, dan kemana perginya orang-orang kuat dari Akademi Yongye. Gadis itu tidak menganggapnya serius, itu sudah lama sekali, dan itu tenggelam dalam sungai sejarah yang panjang. Bahkan jika ada beberapa petunjuk yang tersisa, saya khawatir saya tidak akan melihat apa-apa. Setelah jeda, dia berkata, ngomong-ngomong, untuk apa kamu menyelidiki ini? Su Yi berkata, karena saya tidak percaya bahwa bencana di era Xianyun dapat menghancurkan Akademi Yongye. Pasti ada perasaan tersembunyi lainnya di dalamnya. Mendengar ini, lelaki tua itu tidak bisa tidak terkejut dan tidak bisa tidak memperhatikan Su Yi satu kali lagi. Bagaimana seorang pemuda berusia 20-an bisa begitu tertarik pada hal-hal kuno seperti itu? Gadis itu bertanya-tanya, bahkan jika ada hubungan rahasia, apa hubungannya denganmu? Su Yi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Gadis, dia melengkungkan bibir merah mudanya, menghela nafas, dan bergumam, aku tidak tertarik jika kamu tidak mengatakannya. Su Yi tercengang. Gadis kecil dari keluarga Tang ini memiliki temperamen yang lincah dan lincah, dengan sedikit pesona nakal, seperti gadis kecil di sebelah, dan mudah untuk menarik perhatian orang. Orang tua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, aneh, kami melintasi rawa tulang ini sepanjang jalan, kecuali terhalang oleh kabut roh terlarang, kami tidak menghadapi bahaya apapun. Gadis itu memutar matanya dan berkata, Paman, bukankah lebih baik jika tidak ada bahaya? Apakah kamu harus membiarkan mayat hidup aneh yang bersembunyi di rawa ini keluar untuk merasa normal? Ekspresi lelaki tua itu stagnan, dan selanjutnya berkata, tahukah Anda, saya hanya merasa situasi ini sangat tidak normal.
Bukannya Anda suka membuat diri Anda tidak nyaman seperti yang Anda katakan. Su Yi melihat semua ini sambil tersenyum, apakah ini tidak normal? Dengan diriku sendiri, siapa yang berani muncul dari undead yang aneh itu? Dia tidak melanggarnya, tidak perlu. Sampai kelompok itu mencapai kedalaman rawa, tiba-tiba terdengar suara siulan tajam dari jauh di belakang mereka. Hapus retak, sebuah tombak perunggu menghantam udara. Tubuh lelaki tua itu membeku, dan dia memindahkan gadis itu dan Su Yi untuk pertama kalinya. Boom! Permukaan air rawa meledak, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah rawa, dan ribuan kaki di dekatnya bergetar hebat. Orang tua itu terlihat jelek, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan mana yang mencoba membunuh seseorang dengan pisau. Dia tiba-tiba berbalik, matanya dingin, dan dia melihat ke kejauhan. Tapi tidak ada yang ditemukan. Gadis itu berkata dengan terkejut, Paman, maksudmu tombak perang perunggu tadi bukan untuk menyerang kita, tetapi untuk menghancurkan kedamaian rawa tulang ini dan membawa keluar mayat hidup aneh yang tersembunyi di dalamnya untuk berurusan dengan kita. Bagus. Orang tua itu mengangguk dan niat membunuh melonjak. Kalau begitu orang ini terlalu hina, kata gadis itu dengan marah. Su Yi menundukkan kepalanya dan melihat ke kedalaman rawa. Di kedalaman matanya yang dalam, sebuah pola misterius muncul samar-samar. Dan di pinggangnya, sebuah liontin batu giok hitam sedikit bergetar. Pada saat yang sama, di kedalaman rawa yang luas ini, seperti danau besar, bayangan menggigil, satu persatu ketakutan. Bayangan semuanya aneh, ada yang berbentuk seperti monster, ada yang mirip manusia, dan ada yang seperti tanaman air dan pepohonan, dan dipenuhi dengan nafas ki udara undead yang berat. Hanya pada saat ini, undead aneh ini terlalu takut untuk maju. Melihat ini, Su Yi menarik kembali pandangannya. Pamanku, ada keributan besar, dan tidak ada makhluk aneh yang muncul. Ini terlalu aneh. Apakah mereka tidur, atau terlalu baik bagi kita untuk mengangkat pedang? Gadis itu dengan cepat menemukan ada yang tidak beres. Orang tua itu juga terkejut. Dia sudah waspada dengan seluruh tubuh dan pikirannya, dan dia siap untuk bertarung, jangan sampai segerombolan mayat hidup aneh akan keluar di saat berikutnya. Tapi siapa sangka, semua ini tidak terjadi. Boom! Tiba-tiba, tombak perunggu lain meraung dari kejauhan, seperti meteorit yang menyilaukan, menabrak rawa tulang, memercikkan gelombang air yang mengerikan. Tidak diragukan lagi, lawan yang bersembunyi di kegelapan jelas merasakan ada sesuatu yang salah dan menembak lagi. Sayangnya, baik lelaki tua maupun gadis muda itu tidak menyadari siapa lawannya. Pergi dari sini dulu. Wajah lelaki tua itu muram, dan dia buru-buru menyapu gadis itu dan Su Yi ke kedalaman Bon Marsh. Dalam perjalanan, lelaki tua itu ketakutan dan waspada. Tapi bahkan setelah melewati rawa tulang ini, saya tidak menemukan bahaya apapun. Ini mengejutkan orang tua itu. Apakah semua undead aneh di kedalaman rawa ini mati? Gadis itu menggertakkan giginya dan berkata, Paman, mari kita tunggu di sini dulu dan lihat siapa pria tercela yang diam-diam menyerang kita. Orang tua itu setuju tanpa ragu, oke. Dia juga memiliki perut yang penuh dengan ki udara. Dia telah terperangkap 2 kali berturut-turut di rawa tulang putih. Jika bukan karena undead aneh yang tidak pernah muncul, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sekarang setelah mereka menyeberangi Bon Marsh, mereka tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke kejauhan, matanya mengembara. Pada saat yang sama, 3 sosok muncul di pantai di sisi lain Bon Marsh. Dia dipimpin oleh seorang lelaki tua kurus berjubah hitam, dengan rongga mata cekung dan mata aneh, memancarkan nafas raja abadi yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Di sampingnya ada 2 pemuda. Apakah semua mayat hidup aneh itu mati? Mereka tidak menghentikan Tang Lingqi, lelaki tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Seorang pemuda mau tak mau berkata, Penatua, karena tidak ada bahaya di Bon Marsh ini, ayo cepat pergi ke sana. Jika kita terlambat, warisan Akademi Evernit akan didahulukan. Percaya atau tidak, Tang Lingqi sedang menunggu kita di seberang sana. Pria tua berjubah hitam itu tertawa, lagi pula, jika ada kecelakaan barusan, mereka pasti sudah mati. Setelah begitu ketakutan, lelaki tua itu pasti marah. Kedua pemuda itu saling berpandangan dan tertawa. Namun, Anda benar, tugas paling mendesak adalah mengatasi rawa tulang ini sesegera mungkin. Pria tua berjubah hitam itu membuat keputusan, dan segera membawa kedua pemuda itu dan menyapu Bon Marsh. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Namun saat mereka sampai di tengah rawa, tiba-tiba terjadi perubahan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1603. Bon Marsh yang sunyi. Di daerah dekat pria tua berjubah hitam dan mereka, diam-diam, satu demi satu mayat hidup aneh muncul, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kematian ki udara yang mengerikan. Mata dari semua undead yang aneh itu berwarna merah seperti darah, dan mereka semua menatap pria tua yang diselimuti hitam dan yang lainnya. Pria tua hitam itu melebarkan matanya dan kulit kepalanya mati rasa. 2 pemuda di sana juga gemetar ketakutan. Bagaimana situasinya? Sebelumnya,
Ketika Tang Lingqi dan yang lainnya di seluruh rawa tulang putih, tidak ada yang terjadi, jadi mengapa ada begitu banyak undet aneh yang muncul sekarang? Pria tua berjubah hitam itu juga tercengang. Dia telah 2 kali menembak sebelumnya, membombardir Bone Marsh dengan tombak perunggu, mencoba menarik undet aneh itu untuk menyerang Tang Lingqi dan yang lainnya. Sayangnya, tidak terjadi apa-apa saat itu. Dan sekarang, saat mereka melintasi Bone Marsh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika melihat semakin banyak undet aneh muncul di area terdekat, lelaki tua mencengkeram hitam itu mau tidak mau menelan ludah, jantungnya berkedut hebat. Masalah besar. Tarik. Pria tua yang berbaring hitam itu berteriak dengan keras, dan mengambil 2 orang muda di belakangnya, menoleh dan melarikan diri. Namun demikian, ini adalah langkah yang terlambat. Undet aneh yang padat, menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, mengelilingi mereka, dan hanya dalam beberapa napas, mereka membunuh 3 pria tua berjubah hitam. Bahkan potongan daging dan jiwanya dilahap. Lord, di kejauhan, gadis itu melihat pemandangan yang aneh dan menakutkan, dan sepasang mata almond yang indah menatap sekeliling. Pria tua yang dikenal sebagai Tang Lingqi tidak bisa menahan nafas dan rasa menggigil di punggungnya. Awalnya, dia di sini untuk menunggu dan melihat, ingin membalas dendam pada lawan yang telah menyerang mereka. Aku tidak pernah memikirkannya, tapi aku melihat ratusan undet aneh muncul, membunuh lelaki tua berjubah hitam dan 3 lainnya. Untuk beberapa saat, Tang Lingqi hanya bisa tercengang. Bagaimana situasinya, Paman? Apakah mayat hidup aneh itu masih melihat orang memasak? Kata gadis itu. Makhluk aneh dan pembunuh itu dikatakan sebagai iblis menakutkan yang mati secara tragis di bawah tangan Kaisar Yongye di zaman keabadian. Setelah kematian mereka, serpihan jiwa mereka terkikis oleh kekuatan aturan di dunia ini, dan mereka benar-benar direduksi menjadi ketidakmampuan semacam ini. Mayat hidup, yang bukan hantu, hanya memiliki kesadaran naluriah, dan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, bagaimana mereka bisa diperlakukan secara berbeda. Ekspresi Tang Lingqi tidak menentu dan bingung, saya hanya bisa mengatakan bahwa pasti ada misteri yang tidak kita ketahui. Saat terjadi kesalahan, pasti ada setan. Sebagai sosok abadi yang berpengalaman, Tang Lingqi sangat yakin bahwa ini bukan kebetulan atau kebetulan. Mungkinkah ada hubungannya dengan pemuda ini? Tang Lingqi melirik Su Yi tanpa jejak. Pemuda berjubah hijau ini menatap ke kejauhan, tampaknya tidak menyadari semua ini, seolah-olah tidak ada orang lain, linglung. Mungkin bukan dia. Tang Lingqi menggelengkan kepalanya, menyangkal spekulasi ini. Seorang pemuda di alam semesta, bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Belum lagi, mereka bertindak bersama di sepanjang jalan, Tang Lingqi tidak melihat ada perilaku abnormal dari pemuda ini di alam semesta. Paman, ini pasti keberuntungan kita bersama. Hong Fu Kitian, bahkan undet aneh itu membantu kita membersihkan orang-orang tercela itu. Gadis itu melambaikan tangan kristal kecilnya. Tang Lingqi tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah mereka benar-benar pandai mengirim bantuan? Saudaraku, bagaimana menurutmu? Gadis itu menatap Su Yi. Su Yi mengangguk tanpa sadar, dan kemudian mengoreksi, kamu bisa memanggilku teman Tao, gelar saudara terlalu jelek. Gadis itu menyeringai dan berkata, teman Taois tampaknya terlalu tua, tetapi adik laki-laki itu terdengar baik. Su Yi. Setelah melintasi Bone Marsh, mereka mencapai gunung tandus, di mana langit gelap dan awan hitam seperti timah menutupi langit. Guntur dan kilat yang dahsyat menerpakan gigi dan cakarnya di awan, dan suara guntur yang memekakkan telinga menggelinding di antara langit dan bumi. Petir yang menyilaukan juga membuat gunung yang tandus itu berkedip, menambahkan warna yang aneh dan misterius. Nampak samar-samar, di kedalaman pegunungan yang tandus, terdapat banyak bangunan kuno yang gelap, beberapa runtuh ke tanah, beberapa bobrok, dan beberapa berdiri teguh di pegunungan. Mirip dengan reruntuhan kota besar dan kuno. Dikemas padat, tanpa akhir yang terlihat. Ada reruntuhan Akademi Yongye. Dalam pikiran Su Yi, adegan Akademi Yongye pada puncaknya muncul. Pada saat itu, ada 10.000 pohon di Sensi, gelombang cahaya keberuntungan, semua jenis bangunan kuno berbaris-baris demi baris, ada aula pertunjukan yang dapat menampung 100.000 orang, taman tempat semua jenis ramuan ditanam, dan ada banyak langit dan bumi yang khusus dibangun untuk kultivasi, penerus sekolah. Dulu, itu suci di sini Ki, udara gajah. Setiap pagi, banyak keturunan melakukan perjalanan melalui pegunungan, melahirkan Ki udara bersemangat, penuh hiruk-pikuk. Pada saat itu, Akademi Yongye adalah tempat suci di mata para dewa kultivasi di dunia. Ada ratusan guru di alam Raja Abadi yang mengajar dan mengajar di Akademi. Dan 9 tetua di Akademi bahkan ada di alam Raja Abadi. Bahkan Wang Ye kadang-kadang datang ke Akademi untuk memberikan khotbah, untuk menjelaskan keraguan penerus Akademi, dan untuk menjelaskan rahasia halus Grandao. Tapi sekarang, kemakmuran di masa lalu telah berubah menjadi reruntuhan dan kehancuran di mana-mana. Perubahan hidup, tidak lebih dari itu. Untuk sementara, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Di depan adalah reruntuhan Akademi Yongye. Tampaknya semua reruntuhan kuno yang tidak mencolok,
tetapi sebenarnya itu menyembunyikan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang tua di tingkat keabadian telah ditanam di sini. Ekspresi Tang Lingqi menjadi jauh lebih serius, dan berkata, ayo pergi ke Gunung Moyun dulu. Beberapa rekan saya dan saya sudah membuat janji untuk bertemu di sana. Berbicara tentang ini, dia memandang Su Yi, kamu bisa mengikutiku jika kamu mau. Gunung Moyun. Su Yi Qingyu sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, jadi, kamu akan memasuki kuil Wansang. Tang Lingqi berkata dengan takjub, teman muda juga tahu tentang reruntuhan. Su Yi mengangguk. Wanzhang Hall, terletak di tengah-tengah Gunung Moyun, adalah area terlarang kelas 1 dari Akademi Yongye. Ini berisi hampir 90.000 volume koleksi Tao yang dikumpulkan oleh Wang Ye dari seluruh surga dan surga, serta warisan hukum rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang dapat disebut buku unik, yang melibatkan Konfusianisme, Taoisme, Buddha, sihir, roh, pedang dan genre klasik lainnya. Pada masa itu, kuil Wanzhang terkenal di seluruh negeri dongeng, dan dianggap sebagai salah satu dari 4 rumah harta karun Grand Dao di dunia, oleh kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa raja abadi datang ke sini karena ketenaran mereka, dan mereka bersedia menawarkan hadiah yang murah hati dan membayar harganya hanya untuk membaca beberapa kitab kuno di Aula Wanzhang. Saudaraku, ikut kami. Suara gadis itu jelas dan tajam, pokoknya, semua orang ada di sini untuk warisan dan ciptaan. Su Yi setuju. Segera, Tang Lingqi memimpin jalan menuju reruntuhan di kejauhan. Langit dan bumi gelap, dan awan guntur diselimuti, dan suara guntur yang memekakan telinga menggelinding di 4 bidang, yang mengejutkan. Kadang-kadang petir menembus langit dan bumi seperti siang hari, tetapi mereka akan kembali ke kegelapan yang dalam sekejap. Itu juga membuat reruntuhan yang sunyi berkedip, menghilang dan muncul, dan ada yang misterius dan atmosfer infiltrasi. Dalam perjalanan, Tang Lingqi berhati-hati dan mengorbankan semua jenis harta rahasia, dan dia tidak berani menganggapnya enteng. Gadis bernama Tang Baur juga gugup seperti sebelumnya. Dia telah mendengar dari pamannya sebelumnya bahwa ada bahaya di reruntuhan Akademi Yongye yang dapat dengan mudah membunuh Xianjun. Ah! Tiba-tiba, suara kodok yang menggetarkan jiwa terdengar seperti suara ajaib. Tang Lingqi menggigil dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, kilatan petir yang menyilaukan menembus kegelapan, dan dapat terlihat dengan jelas bahwa, di kejauhan antara langit dan bumi, di mana awan hitam guntur menutupinya, sebuah raksasa sedang tercermin. Itu adalah katak hitam besar. Berjongkok seperti gunung besar, sepasang mata dengan warna emas yang aneh, sebanding dengan ukuran danau. Pada saat ini, Tang Lingqi merasakan hawa dingin di punggung dan rambut di sekujur tubuhnya. Kodok hitam yang aneh ini memiliki nafas ki, udara yang sangat menakutkan di tubuhnya. Bahkan jika itu sangat jauh, hanya dengan melihat sekilas saja membuat Tang Lingqi dan karakter abadi lainnya gemetar dan merasakan ada ancaman pukulan fatal di wajahnya. Gadis Tang Baur bahkan lebih tercengang. Kodok ini juga terlalu besar, mencapai ketinggian 10.000 kaki. Yang tidak diperhatikan oleh orang tua dan orang muda adalah ujung jari Su Yi yang tergantung di lengan bajunya dengan lembut mengetuk liontin batu giok hitam di samping pinggangnya. Tiba-tiba, katak hitam, seperti gunung raksasa, tiba-tiba menghilang dari udara. Tidak ada lagi jejak yang terlihat. Paman, apakah itu halusinasi barusan? Tang Baur mau tidak mau berkata. Tang Lingqi mengambil napas dalam-dalam dari ki udara, menenangkan rasa takut di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, sejauh yang saya tahu, dalam beberapa tahun terakhir, seseorang telah melihat monster kodok besar dari kejauhan, mengatakan bahwa monster itu adalah monster. Itu diubah oleh mayat hidup Raja Abadi, dan telah tertidur di kedalaman Akademi Malam Abadi sepanjang tahun. Siapapun yang mencoba mendekat pasti akan mati, tidak terkecuali iblis undead tingkat Raja Abadi. Tang Baur mau tidak mau mengecilkan lehernya, tempat ini benar-benar mengerikan. Dan ketika dia mendengar kata-kata Tang Lingqi, Su Yi tersenyum. Betapa besar kodok iblis, itu hanya gumpalan dari roh sejati Raja Abadi dalam tablet batu yang disegel. Untungnya, kata kecil ini masih ada, yang membuktikan bahwa jalan rahasia menuju istana bawah tanah Wang Xuan masih ada. Su Yi diam-diam berkata. Selama percakapan, Tang Lingqi bertindak lagi. Di jalan berikutnya, tidak ada bahaya, dan segera, mereka tiba di depan Gunung Moyun. Gunung ini setinggi 10.000 meter, sepi dan curam, gundul, dengan bebatuan terjal dan tidak ada rumput. Puncak diselimuti awan hitam tebal guntur. Dan di tengah gunung, ada aula yang bobrok. Pada saat ini, aula itu terang benderang, dan di dunia yang gelap ini, sangat menarik perhatian. Tampaknya rekan-rekan itu telah tiba. Tang Lingqi meludahkan ki udara seolah-olah lega. Dalam perjalanan, dia pikir dia akan menghadapi beberapa masalah yang sulit, dan bahkan mengeluarkan beberapa kartu asnya, siap untuk bertarung. Siapa yang mengira bahwa sejak awal rawa tulang putih, tidak ada bahaya, dan Tang Lingqi sedikit terkejut. Mungkinkah kali ini benar-benar nikmat Tuhan, aku begitu beruntung. Tang Lingqi berkemah.
Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba mengangkat kening, curiga di dalam hatinya. Begitu dia tiba di puncak Moyun, dia melihat nafas ki udara yang familiar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1604. Su Yi mengerutkan kening di istana yang terang benderang di tengah gunung. Mungkinkah ada barang-barang dari kehidupanku sebelumnya di kuil itu? Segera, Tang Lingqi membawa Tang Baoer dan Su Yi ke aula. Sebagian besar orang yang berkumpul di aula kali ini adalah Raja Abadi di Bailusu. Mereka mungkin sedikit lebih rendah dari kita dalam hal identitas atau asal, tetapi mereka semua sama, dan mereka tidak boleh egois, percaya diri dan menantang. Dalam perjalanan, Tang Lingqi mengingatkan, saat kamu sampai di tempat itu, nak, kamu harus lebih banyak menonton, lebih banyak mendengarkan, lebih sedikit berbicara dan melakukan lebih sedikit kesalahan. Su Yi tersenyum meskipun kata-kata itu untuk Tang Baoer, mengapa dia tidak mengingatkan dirinya sendiri. Paman, jangan khawatir, saya berjanji tidak akan membuat masalah. Tang Baoer menjawab sambil tersenyum. Segera, kelompok itu tiba di tengah jalan mendaki gunung. Aula utama yang berdiri di tengah gunung sudah tua dan kuno, dengan tanda-tanda kerusakan di mana-mana. Tapi di aula utama, lampunya terang, dan banyak tokoh sudah berkumpul. Saat ini, mereka duduk di tanah, berbicara satu sama lain, dan suasana hidup. Ada sekitar selusin karakter Xianjun saja. Di depan setiap karakter abadi, ada keturunan muda. Ketika Tang Lingqi tiba bersama Tang Baoer dan Su Yi, banyak orang berdiri untuk menyambutnya dan menyapa Tang Lingqi. Setelah itu, Tang Lingqi duduk di kursi di tengah aula di bawah kesopanan semua makhluk abadi. Su Yi dan Tang Baoer duduk di satu sisi. Dari sini, dapat dilihat betapa terpisahnya status Tang Lingqi sebagai pangeran abadi dari kekuatan raksasa seperti keluarga Tang. Su Yi tidak merasakan perbedaan. Hanya satu kursi. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa selusin Raja Abadi di antara penonton memiliki perasaan yang samar-samar sebagai Tang Lingqi. Saat ini, segera setelah Penatua Agung, Li Wuzhen, dari rumah pedang Qian Kun tiba, kita dapat bergandengan tangan dan pergi ke kuil Wansang yang terletak di puncak gunung. Saya ingin tahu apakah Broter Tang memiliki pengaturan. Sekelompok dewa berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan dan penciptaan kuil Wansang. Tang Lingqi tersenyum dan berbicara dengannya. Su Yi merasa agak membosankan. Dia duduk di sana minum sendirian, memikirkan apa yang terjadi dengan napas ki udara yang dia rasakan barusan. Kakak, apakah kamu juga merasa bosan? Tang Baoer mengibaskan bulu matanya yang panjang, dan mendekati Su Yi, meludahkan ki udara seperti biru, dan berbisik. Sebelum Su Yi bisa menjawab, gadis itu melengkungkan bibirnya, salam dan sapaan itu dangkal, aku tidak pernah menyukainya. Su Yi berkata sambil tersenyum, jika orang kepercayaan bertemu, teman berkumpul, itu akan sangat bahagia, dan kesempatan seperti ini memang seperti yang Anda katakan, tidak ada artinya. Tang Baoer tiba-tiba merasakan kepercayaan dan tersenyum cerah, saya benar-benar tidak melihat orang yang salah, Anda sedikit tidak menyenangkan ketika Anda membual, aspek lain sangat baik. Su Yi tercengang, kapan aku membual? Tang Baoer mengedipkan mata almonnya yang indah dan tersenyum licik, ketika kita pertama kali bertemu, kamu mengatakan bahwa ada 36 naga jahat di bawah Luo Shui, dan bahwa, Kaisar Futian, dipaksa untuk bunuh diri. Tetapi tahukah kamu bahwa di bangunan kitab suci Buddhis keluarga saya, ada catatan pena dari para leluhur, yang mencatat bagian-bagian terperinci yang terkait dengan pertempuran ini. Pernyataan Anda tidak dapat dicermati sama sekali, seperti kulit sapi yang ditiup, tusukan itu rusak. Su Yi tertegun, tidak bisa tertawa atau menangis. Tang Baoer berkata sambil tersenyum, tapi jangan khawatir, aku tidak akan menertawakanmu. Orang-orang muda seperti kita pasti memiliki beberapa masalah kecil, tetapi karena inilah yang tampak nyata. Alis dan mata gadis itu melengkung, menawan dan nakal, dan ketika dia berbicara, penyeberang kecil di atas kepalanya masih bergetar, membuat Su Yi tidak bisa membantu tetapi ingin menjangkau dan meremasnya. Lalu ada apa denganmu? Kata Su Yi dengan penuh minat. Tang Baoer mengerutkan kening dan berkata dengan marah, ada terlalu banyak masalah kecil, seperti terlahir terlalu cantik, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan dicari oleh lebah dan kupu-kupu gila itu. Misalnya, bakat kultivasi terlalu tinggi. Masa depan sudah cukup untuk membanjiri beberapa leluhur klan, hei, meskipun saya yakin saya dapat melampaui beberapa leluhur, sangat membosankan untuk dipuji seperti ini setiap hari. Dia sepertinya mencurahkan keluhannya, mengoceh tanpa henti. Tapi Su Yi mendengar ledakan tawa. Apakah ini bak? Saya sendiri memiliki kesalahan kecil, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba, di kursi tidak jauh, seorang pria parubaya berambut abu-abu tersenyum dan berkata, Saudara Tang, apakah pria kecil di sebelah Anda ini juga anak dari klan Anda? Wanita tertua ini, Tang Baoer, diakui oleh banyak orang hebat yang hadir dan tahu bahwa dia adalah permata di telapak tangan klan Tang kuno, putri paling sombong di dunia. Tapi semua orang sangat asing dengan Su Yi. Tang Lingqi berkata sambil tersenyum, ini adalah teman kecil Su Yi Su. Dalam perjalanan ke Gunung Futian,
kita bertemu secara takdir dan bersatu. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini bukanlah anak dari keluarga Tang. Tiba-tiba, banyak orang kehilangan minat untuk belajar lebih banyak. Seseorang tertawa dan berkata, untuk dihargai dan didukung oleh orang terhormat seperti saudara Tang, teman kecil Su ini benar-benar mendapat keberuntungan, semoga berhasil. Beberapa tokoh besar juga menggemakan, ya, dengan nasib ini, masa depan teman kecil Su ini ditakdirkan untuk tidak terbatas. Sepertinya memuji Su Yi, tapi nyatanya bertentangan dengan kehebatan Tang Lingqi. Su Yi tahu betul, tapi tidak peduli sama sekali. Tang Lingqi tersenyum dan melambaikan tangannya, jangan salah paham, Su Xiaoyou sama sekali bukan orang biasa, dan orang tua tidak perlu membantu. Segera setelah saya mengatakan ini, seorang pemuda berjubah kuning tiba-tiba berkata, Senior, menurut aturan yang Anda setujui sebelumnya, bukankah itu berarti bahwa setiap faksi hanya diperbolehkan membawa satu karakter junior untuk berpartisipasi dalam ini? Operasi, rekan Taois itu Su, dia. Kata-kata belum selesai, makna telah terungkap. Su Yi meminum semua anggur di gelasnya dan berkata dengan santai, jangan khawatir, saya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam tindakan seperti itu, saya juga tidak akan menjadi pesaing Anda. Satu kalimat langsung mengekspos pikiran pemuda berjubah kuning itu, membuat wajahnya sedikit kaku. Dia mendengus dingin dan berkata, saya hanya bertanya, apalagi jika yang mulia terlibat, saya tidak takut bersaing dengan Anda untuk mendapatkan peluang. Su Yi tersenyum dan mengabaikannya. Pemuda berjubah kuning itu merasa bosan dan berhenti bicara. Hanya saja ketika dia sesekali melihat Su Yi, dia jelas sedikit tidak senang. Pria parubaya berambut abu-abu itu tersenyum dan berkata, yah, karena Xiaoyou Su datang dengan saudara Tang, dia bukan orang luar. Menurut pendapat saya, membiarkan dia berpartisipasi bukanlah ide yang buruk. Ini sama saja dengan menjual wajah Tang Lingqi, siapa yang tidak bisa mendengar nadanya. Tiba-tiba, beberapa karakter Xianjun setuju. Tapi ini membuat beberapa anak muda tidak senang. Ada satu lagi pesaing yang keluar. Siapa yang bisa mengalahkannya? Para senior semuanya baik, dan saya memahaminya. Namun, hanya menyerahkan tempat seperti ini tidak akan dapat meyakinkan publik. Pemuda berjubah kuning berkata dengan suara yang jelas, saya punya proposal. Selama rekan Taois Su ini setuju untuk bersaing dengan saya dan bertahan 3 langkah tanpa kekalahan, dia juga akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam operasi ini, bagaimana dengan itu? Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung dikenali oleh banyak anak muda yang hadir. Sosok abadi itu tidak menghentikan mereka, tetapi menyaksikan semua ini dengan penuh minat. Seharusnya ada perselisihan di kalangan anak muda. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa dianggap muda? Pemuda berjubah kuning itu disebut Han Jingsong, dan dia dianggap sebagai pemimpin tertinggi di antara generasi muda di aula. Bagaimana menurutmu, rekan Taois Su? Han Jingsong memandang Su Yi dengan sedikit provokasi. Mata semua orang tertuju pada Su Yi. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu belajar satu sama lain. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya niat untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Banyak orang tercengang dan mata mereka tidak kentara. Ini hanya untuk belajar, ini bukan pertarungan hidup dan mati, apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian ini? Han Jingsong juga menunjukkan kekecewaan, menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Anda juga datang dengan orang yang luar biasa ke sini kali ini sebagai senior Tang. Sepertinya, saya terlalu banyak berpikir. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak muda yang hadir juga tertawa. Orang ini juga sangat menarik, dan dia memilih untuk berhenti sendiri, jadi tidak heran dia tertangkap. Melihat semua ini, Tang Lingqi bertanya-tanya mengapa Su Yi tidak ingin berpartisipasi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah pertemuan kebetulan, dan itu sudah cukup untuk membentuk hubungan yang baik. Tang Baoer jelas sedikit tidak senang, dan berkata, Anda diminta untuk belajar satu sama lain, tetapi itu ditolak. Jika itu saya akan tertarik untuk menyetujui permintaan anak seperti itu. Suara gadis itu renyah dan gesit, dan dia tidak menyembunyikannya tiba-tiba, wajah Han Jingsong memerah, sedikit malu. Anak-anak bermain di rumah. Dengar, apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Tang Lingqi melotot dan menegur, Baoer, jangan kasar. Tang Baoer cemberut dan berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tang Lingqi tidak bisa menahan tawa pahit, melihat sekeliling, dan berkata dengan nada meminta maaf, jangan tersinggung, semuanya, gadis ini, Baoer, dimanjakan oleh orang-orang tua dari klanku. Semua orang tersenyum mengerti. Hanya Han Jingsong yang merasa sangat tidak nyaman, tapi dia tidak berani berbicara. Tidak mungkin, identitas Tang Baoer jauh darinya, dia juga tidak bisa menyinggung. Jadi, dia hanya bisa menaruh dendam di hatinya di kepala Su Yi. Seorang pria yang takut berkelahi, bagaimana dia bisa mendapatkan perawatan Tang Baoer? Benar-benar tidak masuk akal. Sudah ada di sini, mengapa Taois, Liu Zhen, dari Qiankun Jianfu belum datang? Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi di jalan? Pada saat ini,
seseorang angkat bicara. Tiba-tiba, semua orang mengerutkan kening. Hah? Tiba-tiba, Su Yi melihat sesuatu dan melihat keluar aula. Pada saat yang sama, suara laki-laki feminin terdengar di luar aula. Li Wuzhen, apakah Anda membicarakan orang ini? Dia ikut dengan saya. Disertai dengan suara, gambaran panjang berpikir berjalan ke aula. Pengunjung mengenakan jubah perak, wajahnya seperti batu giok mahkota, matanya gelap dan acuh tak acuh, dan tubuhnya dikelilingi oleh gumpalan api ungu pasang. Napas Ki, udara dingin dan keras. Siapa saja yang terhanyut olehnya seperti dilirik oleh ular berbisa. Di tangan pria mencengkeram perak itu, dia memegang kepala manusia yang berdarah. Kepala pria itu berlumuran darah, dan pupil matanya bulat dan dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba, semua orang di luar itu terkejut. Karena kepala berdarah itu adalah kepala tetua agung, Li Wuzhen, dari rumah pedang Qiankun. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1605. Li Wuzhen terbunuh. Bahkan kepalanya digendong, di depan mata. Suasana di aula utama tiba-tiba tertekan, dan sangat membosankan sehingga orang tidak bisa bernapas. Hampir tanpa sadar, semua makhluk abadi itu berdiri dan melindungi junior muda di samping mereka, dan mata mereka tertuju pada pria berjubah perak yang memasuki aula. Sosok orang ini panjang, wajahnya tampan, dan tubuhnya dikelilingi oleh Divine Flame ungu. Napasnya dingin dan menakutkan. Saat dia tiba, napas Ki udara berdarah seperti gunung mayat dan lautan darah memenuhi seluruh aula, membuat orang gemetar. Su Yi duduk di sana tanpa bergerak, dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Sikap acuh tak acuh dan tenang membuat Tang Bauer lebih meliriknya. Pria ini benar-benar memiliki sikap seorang jenderal. Memikirkan hal ini, Tang Bauer, yang awalnya berencana untuk bangun, juga terus duduk di sana. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan junior seperti Su Yi dan Tang Bauer. Termasuk mata Tang Lingqi, semua terkunci pada pria berjubah perak, dengan semburat warna kental di antara alisnya. Siapa kamu, dan mengapa kamu membunuh sesama Taois Li Wuzhen? Sesosok tinggi mengenakan jubah ungu berbicara dengan suara yang dalam. Pria berjubah perak itu tersenyum dan melemparkan kepala berdarah di tangannya ke tanah, lalu matanya perlahan melirik orang-orang di aula. Ketika dia melihat Su Yi dan Tang Bauer duduk di sana, dia sedikit terkejut, dan kemudian mengabaikan mereka. Kemudian, dia mengulurkan 3 jari, tersenyum lembut, dan berkata perlahan, "Jangan takut, semuanya, saya di sini untuk melakukan 3 hal. Pertama, saya akan memberi Anda kepala dan mengingatkan semua orang bahwa yang terbaik adalah tidak dipusingkan, jika tidak, akhirnya akan sama dengan Li Wuzhen ini." Semua orang terlihat murung dan marah. Ancaman seperti itu tidak disembunyikan sama sekali, dan dapat dilihat betapa kuatnya pria berjubah perak ini. Pria berjubah perak itu berkata pada dirinya sendiri, "Kedua, tolong serahkan semua harta di tubuhmu, dengarkan baik-baik, itu saja." Pria tinggi berjubah ungu tertawa dengan marah, "Yang mulia, apakah Anda berencana untuk merampok saya?" Pria berjubah perak itu mengerutkan kening dan mengayunkan lengan bajunya dengan tiba-tiba. Gulungan gambar muncul di langit. Cong, pedang Ki udara tersapu keluar dari gulungan itu, langsung menghantam pria jangkung berjubah ungu dan menghantamkannya ke dinding aula. Aula bergetar hebat. Melihat pria berjubah ungu lagi, rambutnya acak-acakan, darah menetes dari bibirnya, dan sepotong pelindung jantung di dadanya hancur, memperlihatkan bekas pedang berdarah. Semua orang ketakutan dan wajah mereka berubah. Pedang yang mengerikan. Jika bukan karena baju besinya untuk melawan, pria berjubah ungu itu akan ditebas oleh pedang ini di tempat. Begitulah, pria berjubah ungu, sosok abadi, telah terluka parah. Mata Su Yi beralih ke gulungan gambar yang melayang di depan pria berjubah perak itu, matanya halus. "Saya tidak suka diinterupsi saat saya sedang berbicara." Pria berjubah perak itu tersenyum lembut dan berkata perlahan, "Oke, semuanya, serahkan harta di tubuhmu dulu, dan aku akan membicarakan hal ketiga." Wajah semua orang jelek. Seorang pria parubaya berambut abu-abu tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Semua orang, menurut saya, tidak perlu omong kosong, mari kita lakukan bersama dan bunuh orang gila ini." Pria berjubah perak menjentikkan jarinya. Dalam gulungan gambar, pedang Ki udara terpotong lagi. Terang seperti seberkas cahaya saat fajar menyingsing. "Aktif!" teriakan setengah baya berambut abu-abu. Dia sudah siap. Dia akan menggunakan semua taoismenya dan memobilisasi semua jenis harta abadi pertahanan di tubuhnya, jadi dia langsung memilih untuk mengguncangnya dengan keras. Bang bang bang. Sebuah ledakan padat bergema. Adegan mengerikan terjadi di bawah pedang mempesona di udara. Harta peri pertahanan pada pria parubaya berambut abu-abu itu meledak satu persatu seperti kertas. Pria parubaya berambut abu-abu itu terluka parah oleh pedang ini, dan terbanting ke sudut dinding, tidak mampu berdiri. Tiba-tiba, karakter abadi yang hadir ketakutan dan kulit kepala mereka kesemutan. Siapa pria ini, dan bagaimana gulungan gambar yang dia kendalikan bisa begitu menakutkan? Hanya ada 3 hal, dan jika seseorang tidak jujur, jangan salahkan saya atas pembunuhan itu. Pria berjubah perak itu tampak sangat tenang,
berdiri di pintu masuk aula utama, memandang semua orang yang hadir sebagai mangsa karena belas kasihan dari sikapnya, arogan dan angkuh. Hati semua orang tenggelam ke dasar, menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar kali ini. Bahkan Tang Bauer tidak bisa tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan tenang, menunjukkan wajah kecil Ki Udara yang penuh dengan kehikmatan. Meskipun gadis itu menawan dan polos, dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat berbakat dan cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa berbahayanya situasi saat ini? Dan mata semua orang tertuju pada Tang Lingqi. Di antara orang-orang yang hadir, Tang Lingqi adalah yang paling kuat dan memiliki status tertinggi, seolah-olah dia adalah tulang punggung. Operasi seperti penjelajahan kuil Manzang ini terinspirasi oleh Tang Ling. Tang Lingqi berkata dengan sungguh-sungguh, jika orang tua itu tidak salah, Anda seharusnya menjadi orang kuat dari pemujaan Shen Huo, kan? Pemujaan Shen Huo, seolah disambar petir, semua orang gemetar secara fisik dan mental, memikirkan kekuatan iblis kuno dan misterius. Sebelum era kejatuhan abadi, Sekte Shen Huo adalah salah satu dari 3 gerbang iblis utama di alam abadi. Pendiri sekte adalah leluhur iblis yang tak tertandingi yang menginjakan kaki di puncak jalan abadi. Dan para murid Sekte Shen Huo tersebar di sebagian besar dunia peri. Namun, dengan munculnya era kejatuhan abadi, Sekte Shen Huo juga menderita kerugian besar dalam bencana panjang itu. Banyak rumor mengatakan bahwa kekuatan iblis kuno ini telah lama menghilang di sungai panjang sejarah. Tapi siapa yang mengira bahwa baru malam ini, seorang raja abadi yang kuat yang dicurigai Sekte Shen Huo muncul di reruntuhan Akademi Yongye. Siapa yang tidak kaget? Pria berjubah perak itu tampak sedikit terkejut dan berkata, aku tidak menyangka masih ada orang di dunia ini yang bisa mengenali asalku. Siapa kamu? Tang Lingqi berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua ini berasal dari klan Tang di pegunungan Tibet kuno. Pria berjubah perak itu menyipitkan matanya dan berkata, tidak heran. Klan Tang, jauh sebelum era Xianyun, juga merupakan klan teratas. Tang Lingqi mengepalkan tinjunya dan berkata, karena yang mulia tahu klan kami, tolong baca beberapa wajah kurus klan kami, angkat tangan tinggi-tinggi, dan berhenti berkelahi, sehingga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kata-kata ini cukup untuk menunjukkan kekuatan dan kesabaran. Tapi saya melihat pria berjubah perak itu mencibir dan berkata, keluarga Tang sangat kuat, tapi itu tidak cukup untuk membuat Sekte Shen Huo saya cemburu. Berbicara, dia berkata dengan kasihan di matanya, lebih baik membujukmu untuk menyerah berjuang, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dulu, reruntuhan Akademi Yongye di kedalaman pegunungan Futian telah jatuh cinta padaku. Ajarkan kontrol. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di antara penonton, dan mereka semua berubah warna, menyadari bahwa itu tidak baik. Pria berjubah perak itu melanjutkan, Anda mungkin telah menebaknya. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang datang untuk mencari peluang seperti Anda telah meninggal di sini. Pilihlah untuk menyerah pada Sekte Shen Huoku. Siapa lagi yang bisa meninggalkan reruntuhan Akademi Yongye dengan selamat? Seseorang terlihat jelek, apakah ini jebakan? Pria berjubah perak itu tersenyum dan berkata, itu bisa dimengerti. Saya mengerti, apa yang disebut warisan dan penciptaan kuil Wanzang hanyalah umpan untuk memikat kita ke sini. Han Jingsong gemetar. Hati semua orang berat, tangan dan kaki mereka dingin. Siapa yang bisa membayangkan bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Sekte Shen Huo? Dan pria berjubah perak itu sangat kuat, terutama gulungan gambar di tangannya, yang bisa disebut sebagai pembunuh besar, dengan teror tanpa batas. Tidak ada lawannya sama sekali. Lebih penting lagi, pria berjubah perak tidak peduli menyinggung keluarga Tang. Sebaiknya jangan bertindak gegabah. Tiba-tiba, pria berjubah perak memandang Tang Lingqi, bahkan jika Anda memiliki semua jenis kartu truf, di depan saya, semuanya tidak berharga. Hati Tang Lingqi tenggelam dan berkata, bagaimana kamu bisa melihatnya? Pria berjubah perak itu tertawa, matanya bercanda, karena kamu dari keluarga Tang, tidakkah kamu melihat asal mula kaligrafi di tanganku? Tang Lingqi mengerutkan kening dan berkata, maafkan mata tua dan kikuk, tolong beritahu saya. Pria berjubah perak menghela nafas dan berkata, sangat membosankan memainkan kin dengan seekor sapi. Aku akan membiarkanmu membuka matamu hari ini. Berbicara, dia mengangkat tangannya untuk membuka gulungan gambar dan menyebarkannya di tempat kosong. Gulungan itu panjangnya 3 kaki, dengan beberapa kata tertulis di atasnya. 3 kaki di langit, setiap kata penuh semangat dan garang, seperti pedang yang terangkat dari langit, menembus bagian belakang kertas. Boom! Ketika semua orang melihat 4 karakter besar, jiwa mereka menyengat, dan mereka merasakan tekanan yang cukup menakutkan untuk membuat langit bergetar, dan mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Para junior muda itu bahkan lebih terkejut, dan lutut mereka lemas, hampir berlutut di tanah. Ini kaligrafi Kaisar Wang Ye. Tang Lingqi menjerit, tidak bisa tenang lebih lama lagi, pucat karena ngeri. Yang abadi lainnya juga tersentak, merasa kedinginan baik secara fisik maupun mental, dan akhirnya mengerti mengapa pria berjubah perak itu begitu tak kenal takut.
Mengapa pedang Ki udara dicabut dari kaligrafi begitu menakutkan? Alasannya adalah kata ini berasal dari tangan Kaisar Wang Ye. Kaisar Malam Abadi. Wajah Tang Baoer lesu. Bahkan jika era kejatuhan abadi yang panjang telah sepenuhnya mengubah dunia abadi, di dunia saat ini, siapa yang belum pernah mendengar kisah legendaris Kaisar Wang Ye? Melihatku seperti melihat langit, peri pertama di Kendo. Dia adalah pedang terkuat kultivasi yang berdiri di atas jalan abadi di tahun-tahun kuno dan modern, bukan siapa-siapa. Tentang berbagai perbuatannya, sudah lama menjadi cerita mitos yang tersebar di seluruh dunia. Di mana ada kultivator di negeri dongeng, pasti ada cerita tentang Kaisar Malam Abadi. Sebagai keturunan keluarga Tang, Tang Baur juga telah belajar tentang perbuatan Kaisar Wang Ye dari banyak buku kuno, yang jauh lebih jelas daripada banyak makhluk abadi di dunia. Kaisar Wang Ye berada di puncak jalan abadi dan merupakan cukup untuk disebut Sun. Oleh karena itu, beberapa Taois abadi menghormatinya sebagai Kaisar. Pria berjubah perak memiliki pemandangan panorama kengerian semua orang di aula, dan lengkungan bangga muncul di sudut bibirnya. Dia berpura-pura pendiam dan berkata dengan santai, ya, kaligrafi ini dari tangan tiran Wang Ye. Dia pernah berkata bahwa Grand Dao seperti langit, Dao Heart seperti pedang, dan ketika berada 3 kaki di langit, kaligrafi ini persis menggambarkan keadaan pikirannya ketika dia mencapai puncak jalan abadi. Meskipun ini hanya kaligrafi sederhana, bukan metode rahasia, itu dicetak dengan pikiran tiran, semangat Ki udara, dan pesona Kendo. Ini adalah harta karun yang unik di dunia. Berbicara, ekspresi antusiasme dan penghinaan muncul di alis pria berjubah perak. Sekarang, dengan harta ini di tangan, di mataku, kamu tidak lebih dari idiot, tidak perlu khawatir. Penonton terdiam. Hanya suara menghina dari pria berjubah perak yang bergema, dan gemanya bertahan di sekitar balok untuk waktu yang lama. Wajah semua orang pucat. Hanya Suyi yang duduk sendirian, menggoyang-goyangkan kendi di tangannya. Anggur dalam kendi telah habis, meninggalkan jejak kesepian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1606. Suasana Ki udara yang membosankan dan membosankan membuat orang terdiam. Lampu aula yang bergoyang terpantul di wajah semua orang, berkedip-kedip. Perasaan putus asa menyebar di hati orang-orang seperti rumput pembohong. Pria berjubah perak itu tertawa. Dia senang membuat lawannya gelisah karena ketakutan. Ayo, mulai dengan kamu, serahkan hartamu. Pria berjubah perak mengalihkan pandangannya ke ujung kiri aula, di mana berdiri seorang pria menutupi piton dengan tulang tebal dan wajah dingin. Pria memandang ular piton tampak murung. Cukup, tiba-tiba, Tang Lingqi berteriak, dan dia pasti sangat marah, bagaimana dengan Sekte Shenhuo? Di dunia abadi saat ini, mustahil untuk menutupi langit dengan satu tangan. Aula suara bergetar, semua orang terkejut. Pria berjubah perak itu mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di matanya. Orang tua, apakah kamu sangat ingin mati? Tidak ada kegembiraan dalam hidup, dan tidak ada ketakutan dalam kematian. Meskipun usia tua tak tertahankan, saya tidak pernah takut mati. Tang Lingqi mengambil napas dalam-dalam dari Ki udara dan berkata dengan tegas, sekarang, saya akan mencoba, dengan mengorbankan nyawa saya, dapatkah saya menemukan jalan keluar untuk semua orang di aula ini? Semua orang tidak tergerak. Tang Baoer mengertakkan gigi dan berkata, aku juga bersama pamanku. Hitung aku juga. Tiba-tiba, sosok abadi berbicara dengan suara yang dalam. Berikutnya, beberapa makhluk abadi lainnya juga merespons. Bunuh. Ini membuat wajah pria berjubah perak muram, dan dia tertawa dengan marah. Sepertinya aku tidak akan membunuh beberapa orang, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aduh, kaligrafi di depannya bersinar, dan pedangnya berdentang keras. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Tapi saat ini, Su Yi membuang kendi kosong, berdiri, dan berkata, masalah ini hari ini juga terkait denganku, jadi aku bisa menyelesaikannya. Semua orang tercengang. Kamu ingin mati sendirian? Han Jingsong berseru, hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Begitu juga yang lainnya. Bagaimana mungkin pemuda ini berani begitu bodoh? Pria berjubah perak tidak bisa menahan tawa pada Ki udara. Sebelumnya, dia langsung mengabaikan junior seperti Su Yi. Saya tidak pernah berpikir bahwa junior yang tidak mencolok seperti itu berani berdiri dan meneriakinya. Kakak, jangan. Saat Tang Baoer hendak mencegahnya, Su Yi sudah berjalan ke kursi. Jika kamu benar-benar ingin membantu, siapkan sepanci anggur untukku. Tang Baoer tinggal sebentar. Hati Tang Lingqi tergerak. Sepanjang jalan, pemuda itu selalu tidak takut, dan dia tidak mengubah wajahnya bahkan ketika dia menghadapi situasi putus asa seperti itu. Mungkin, semacam kartu truf di tangannya sudah cukup untuk bertarung. Pria berjubah perak tidak bisa menahan diri sepenuhnya, mengangkat tangannya untuk menyingkirkan kaligrafi, dan berkata dengan dingin, membunuh semut sepertimu, kamu tidak perlu menggunakan harta ini. Boom! Pria berjubah perak itu menembak langsung, menginjak kakinya, mencubit tanda dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke udara. Sepotong kembang api ungu meledak,
kekosongan dibakar, dan seluruh aula tiba-tiba jatuh ke dalam tungku, dan kekuatan kehancuran yang mengerikan membuat para Raja Abadi itu mengubah warna mereka. Saya harus mengatakan bahwa bahkan jika Anda tidak menggunakan potongan kaligrafi itu, kekuatan pria berjubah perak itu sendiri bisa disebut menakutkan. Su Yi bergerak maju bukannya mundur, dan menamparnya dengan telapak tangan yang ringan. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Tapi ketika telapak tangan ini di udara, itu tak terkalahkan. Bang! Langit meledak dengan api ungu. Dalam semburan kekuatan dahsyat yang mengamuk, tubuh pria berjubah perak itu bergetar hebat, dan dia mundur beberapa langkah, wajahnya yang tampan membiru untuk beberapa saat. Wajahnya tiba-tiba berubah, anak ini hanya ada di alam kultivasi, bagaimana kekuatannya bisa begitu luar biasa. Boom! Jangan biarkan dia berpikir terlalu banyak, Su Yi telah membunuhnya lagi. Jari sejajar seperti pedang, sedikit di udara. Kekosongan terbelah secara tiba-tiba. Pedang Ki udara tampaknya telah menembus berabad-abad, mengungkapkan kekuatan dominan Seon kepada Jen. Dengan satu pukulan, tampaknya menembus lubang di langit. Aduh! Pria berjubah perak itu berteriak keras, dan hukum ungu yang mempesona muncul di sekujur tubuhnya, membentuk kerajaan api divine. Ada binatang suci yang bermandikan api divine mengaum, membanting melintasi langit selama 9 hari, melepaskan kekuatan membakar langit dan menghancurkan bumi. Meskipun diubah oleh kekuatan hukum, itu jelas dan jelas, membuat seluruh aula tampak benar-benar meleleh, dan semua orang merasa seperti berada di tungku cair. Adegan yang mengejutkan terjadi. Di bawah pedang Su Yi Ki udara, dia bisa dengan mudah membunuh sosok binatang kalajengking, mengobrak-abrik langit, dan menghancurkan kerajaan api divine. Pedang Ki udara mencambuk secara vertikal dan horizontal, secara langsung menghancurkan pria berjubah perak itu. Puff! Pria berjubah perak batuk darah, dan wajahnya penuh kejutan. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, semua orang di aula tercengang dan kepala mereka linglung. Ternyata adik kecil, dia sangat kuat. Mata Tang Baoer linglung. Kok bisa? Han Jingsong sangat terkejut sampai matanya hampir keluar. Dia telah mengundang Su Yi untuk bertarung sebelumnya, mencegah Su Yi berpartisipasi dalam operasi ini, dan bahkan memperlakukan Su Yi dengan hina dan hina karena Su Yi menolak untuk berdiskusi. Bahkan ketika Su Yi baru saja berdiri, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Su Yi tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa badut yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar peri di alam semesta? Dulu, akulah yang menunggu dan menunggu, tapi aku tidak menyadari bahwa teman kecil ini adalah yang paling tersembunyi. Siapa? Dia. Para Raja Abadi itu sangat terkejut, seolah-olah melihat keajaiban terjadi di depan mata mereka. Ternyata tebakan saya salah. Hati Tang Lingqi bergejolak. Dia berpikir bahwa Su Yi, seorang pemuda dengan asal misterius di alam semesta, pasti akan menggunakan semacam kartu truf untuk melawan musuh. Tapi siapa yang mengira bahwa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mengalahkan lawan tingkat abadi. Ini tidak bisa dipercaya. Boom! Ketika semua orang terkejut, Su Yi sudah menyerang lagi. Dia memiliki lengan baju yang besar, dan ada niat pedang yang melonjak di sekelilingnya, Ki udara umum. Beraninya pria berjubah perak itu berani mengabaikannya, dia akan melakukan yang terbaik. Ini ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Dalam sekejap mata, lengan kirinya ditebas oleh pedang, darah berceceran, dan wajahnya yang tampan berubah kesakitan. Mati! Pria berjubah perak itu meraung. Wah! Lukisan kaligrafi naik dari langit, dan kekuatan pedang mengerikan yang cukup untuk membuat langit bergetar tersapu bersih. Tidak bagus. Semua orang di aula utama berubah warna, dan jiwa orang mati berkeliaran. Siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan kaligrafi dari Eternal Night Emperor ini? Kamu bisa membunuh makhluk abadi di setiap kesempatan. Melihat adegan ini, Su Yi berhenti dan tertawa keras. Ambil sepasang kata yang tertulis dalam kehidupan Anda sebelumnya melawan diri Anda sendiri. Lelucon besar dunia, hal kecil, kenapa kamu tidak berani melakukannya? Ayo, pria berjubah perak itu berteriak. Dia kusut, lengan kirinya terpotong, darahnya menodai jubah peraknya, dan dia sangat menderita. Saat ini, aura Ki di tubuhnya juga menjadi sombong setelah mengorbankan kaligrafi itu dan membiarkannya menemukan tulang punggungnya. Banyak ketidakadilan akan membunuh diri sendiri. Percaya atau tidak, Anda akan mati di bawah kata ini. Mata Su Yi bermain-main dan dia berjalan mendekat. Pria berjubah perak itu mencibir dan berkata, aku percaya pada pamanmu. Boom! Dia mendorong kaligrafi, dan dengan raungan Dao Guang, pedang Ki tersapu dan menebas ke arah Su Yi di udara. Pedang itu, seterang fajar, tajam dan tak tertandingi. Semua orang berteriak, merasakan ancaman yang mematikan. Sembunyikan, hati-hati. Tang Lingqi dan Tang Baur berkeringat dingin, hampir mati lemas. Pedang ini mengerikan. Su Yi, bagaimana dia harus menghadapinya? Ini di luar ekspektasi semua orang. Su Yi tidak melawan. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, dan langkahnya tidak berhenti, ekspresinya setenang sebelumnya. Dan saat pedang Ki udara itu ditebas, dia hanya melihat ke atas.
Lalu, di bawah tatapan mata takjub yang tak terhitung jumlahnya, pedang ki udara ini tiba-tiba berhenti di udara, memekik keras, meledak dari kekuatan pedang tak tertandingi yang melesat ke langit, berbalik dan menebas. Senyum di wajah pria berjubah perak itu mengeras. Apa yang terjadi? Matanya melebar, dan pedang yang ditebas ke arahnya tercermin di pupil matanya, dan dia merasa lengah. Karena terlalu mendadak, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Puff! Dengan satu pedang, seluruh tubuhnya terbelah dua. Tanah telah terbelah dengan retakan lurus. Ketika dua bagian dari pria berjubah perak itu terbanting ke tanah, mereka berubah menjadi abu, dan mereka benar-benar hancur. Pada saat ini, Suyi merentangkan tangannya. Aduh! Kaligrafi melayang di telapak tangannya. Seperti burung walet yang kembali ke sarangnya. Penonton terdiam, orang-orang tercengang, dan pikiran mereka kosong. Sepotong kaligrafi dari Kaisar Yongye, betapa menakutkan dan menakutkan, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pada saat terakhir, dia membunuh pria berjubah perak yang menggunakan kaligrafi ini untuk keluarga kerajaan. Terlalu mendadak, ini terlalu luar biasa, sedemikian rupa sehingga orang-orang terjebak di sana, merasa lengah, tidak dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Dan Suyi menundukkan kepalanya dan melihat kata itu, merasakan hatinya yang dalam. 3 kaki di langit. Ini memang kata yang dia tulis dengan santai ketika dia berada di puncak jalan abadi di kehidupan sebelumnya, yang merupakan penggambaran suasana hatinya saat itu. Kertas dan pena dan tinta adalah hal biasa. Tapi karena keempat kata itu berasal dari tanganku sendiri, yang satu ini benar-benar berbeda. Misalnya, sebuah eksistensi yang telah menginjakkan kaki di atas jalan keabadian, jika dia berjalan kultivasi di atas futon sepanjang tahun, bahkan jika futon itu biasa, itu akan menjadi tidak biasa jika direndam dalam bunga Grand Dao bertahun-tahun. Jika diperoleh oleh makhluk abadi lainnya, Anda bahkan dapat mengalami banyak pesona Grand Dao yang luar biasa dari futon. Begitu juga dengan kaligrafi ini, tak heran aku merasakan nafas ki yang familiar saat aku tiba di puncak Moyun. Ternyata hadiah kaligrafi ini yang tertinggal di kuil Wanzang saat itu. Suyi diam-diam berpikir. Pada saat ini, semua orang di aula secara bertahap terbangun dari meratakan mereka, semuanya menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Tang Lingqi adalah orang pertama yang melangkah maju dan memberi hormat kepada Suyi. Dia sangat berterima kasih. Raja abadi lainnya juga mengikuti dengan cermat, masing-masing dari mereka berterima kasih. Siapa yang tidak tahu, jika bukan karena pemuda di alam semesta hari ini, konsekuensi dari orang-orang ini pasti tidak terbayangkan. Han Jingsong juga datang, mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan rasa malu dan gelisah, dan pada saat yang sama berharap Lord Suyi akan memaafkannya atas pelanggaran sebelumnya. Bagaimana bisa Suyi peduli dengan peran kecil, dia hanya jangka panjangnya. Di perbincangan, Tang Baoer menyaksikan pemandangan ini, mata almonnya yang indah berbinar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1607. Tang Baoer dengan senang hati mencondongkan tubuh ke depan, menyerahkan penyerahan anggur kepada Suyi, dan berkata, adik, ini dia. Suyi memahami sambil tersenyum, lalu berkata, lebih baik semua orang meninggalkan tempat ini selagi kamu berada sekarang. Hati semua orang membeku, dan kegembiraannya banyak hilang. Pria yang diselimuti perak itu mengatakan sebelumnya, kekuatan Sekte Shenhuo telah mengambil alih pendingin Akademi Malam Abadi. Dengan kata lain, selain pria berlapis perak, pasti ada ahli endokrinologi Shenhuo lainnya di sini. Apakah kamu tidak ikut dengan kami? Tang Lingqi tidak mau berkata. Alamatnya ke Suyi juga berubah dari teman kecil menjadi teman Tao. Beginilah perilaku karakter yang lebih tua. Di jalan kultivasi, kekuatannya dihormati, dan yang terbaik adalah yang pertama. Dalam pertempuran tadi, Suyi telah membuktikan betapa kejamnya kekuatannya sendiri. Juga biarkan Tang Lingqi dan tokoh abadi lainnya tidak berani berpura-pura menjadi pendahulu mereka. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya hal lain yang harus dilakukan, ayo pergi, aku akan memberimu tumpangan. Berbicara, dia membawa kendi dan berjalan di luar aula utama. Yang lain buru-buru mengikuti. Langit dan bumi gelap, dan awan petir bergerak. Reruntuhan yang sunyi dan sunyi ini diselimuti kegelapan yang berdebar-debar. Suyi dan yang lainnya baru saja keluar dari aula ketika suara dingin dan dalam terdengar dari langit jauh. Mau pergi, delusi. Suaranya sangat keras sehingga meredam suara guntur di langit. Dengan suara itu, 3 sosok muncul. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah kekanak-kanakan, memegang penggaris batu giok di tangannya. 2 lainnya adalah pria kurus dengan nafas ki udara yang ganas, dan seorang wanita cantik dengan mantel panjang dengan lengan lebar. Ketiganya dipenuhi dengan nafas Xianjun ki udara. Tang Lingqi dan yang lainnya semua tenggelam dalam hati mereka dan tampak serius. Siapapun yang membunuh korban, Yin Kren, milik Sekte Shenhuo saya, keluar dari kursi ini. Pria tua berjubah tinta berteriak, dan niat membunuhnya melesat ke langit. Suyi terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan melambaikan lengan bajunya. Harta karun kaligrafi muncul. Dia mengangkat tangannya sedikit, berteriak.
Sebuah kata, tekan, naik dari langit, dan tulisan tangannya seperti pedang yang menembus langit, dan cahaya pedang yang menyilaukan meledak, menerangi gunung dan sungai. Wajah lelaki tua berjubah tinta itu tiba-tiba berubah, sialan. Ini kaligrafi itu, cepat sembunyikan. Saat berbicara, dia langsung bergerak menghindar. Tapi sudah terlambat. Kata, tekan, seperti gunung suci yang menekan Tianyu, dipenuhi dengan kekuatan kurungan dan penindasan yang menakutkan, dan kekosongan di segala arah benar-benar dilarang. Awan guntur yang bergejolak di langit berubah menjadi keheningan yang aneh. 3 lelaki tua berjubah hitam adalah karakter abadi dari Sekte Senhuo, dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Tapi saat ini, seperti bak yang terjebak di jaring laba-laba, mesin ki udara benar-benar tertekan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya bisa menonton tanpa daya, kata, tekan, yang menyilaukan, dan sangat brilian itu tertindas. Wajah semua orang dipenuhi dengan keputusasaan dan kehancuran. Boom! Suara keras. Orang tua berjubah hitam dan 3 raja abadi lainnya meledak bersama, dan jiwa mereka benar-benar musnah. Semudah menghancurkan 3 semut. Semua orang terkejut. Seperti keajaiban. Ini hanya kaligrafi tulisan tangan, dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga orang tidak dapat membayangkan kekuatan mengerikan macam apa yang seharusnya dimiliki Kaisar Yongye, yang berada di puncak jalan abadi. Seseorang bergumam. Penonton juga heboh. Kata, tekan, berubah menjadi cahaya dan kembali ke kaligrafi. Suyi memperhatikan bahwa kilau kaligrafi ini redup, dan pesonanya telah banyak hilang. Tentu saja, karakter ini bukanlah harta peri yang sebenarnya, bagaimanapun juga, ini agak tidak dapat digunakan. Suyi diam-diam berkata, jarang kaligrafi ini bertahan begitu lama. Dan pria berjubah perak itu jelas telah menggunakan kaligrafi ini berkali-kali. Sekarang, semangat ilmu pedang dan semangat ki udara dalam kaligrafi hampir habis. Menurut dugaan Suyi, itu hanya dapat digunakan paling banyak 3 kali. Dan kaligrafi ini akan benar-benar kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi selembar kertas bekas. Saya mengenali bahwa lelaki tua berjubah hitam tadi adalah Xian Jun Sao Changkong. 3.000 tahun yang lalu, dia datang ke daerah terlarang Luo Shui ini untuk mencari peruntungan, tetapi dia tidak pernah kembali. Dikabarkan bahwa dia telah menderita bencana. Saya pikir, dia benar-benar bergabung dengan Sekte Senhuo. Seru seseorang. Tidak hanya Zhao Changkong, tetapi 2 orang di sampingnya adalah, Dumo Demon Lord, Gunung Bailuzu Yunhua dan, Liu Yun Demon Lord. Keduanya datang ke Loyang 300 tahun yang lalu. Tidak ada berita di dalam air area terlarang, tetapi sekarang tampaknya mereka juga bergabung dengan Sekte Senhuo. Seseorang memiliki suara yang rendah. Ada keributan. Apakah itu Zhao Changkong, atau Demon Lord Dumo dan Demon Lord Liu Yun? Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua adalah tokoh abadi yang terkenal. Tapi setelah mereka memasuki area terlarang Luo Shui, mereka semua menghilang dari dunia, dan tidak ada berita lagi. Semua orang mengira mereka mati di area terlarang Luo Shui. Tapi apa yang mereka lihat di depan mereka telah membuktikan bahwa mereka tidak mati dalam penderitaan, tetapi bergabung dengan Sekte Senhuo. Tang Lingqi berkata, sepertinya pria berjubah perak yang disebut Yin He sebelumnya muncul, kemungkinan besar tidak untuk membunuh kita, tetapi untuk menekan kita, membuat kita menyerah, dan digunakan oleh Sekte Senhuo. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Seseorang tidak bisa tidak berkata, dalam tahun-tahun yang panjang di masa lalu, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang kehilangan berita mereka setelah memasuki area terlarang Luo Shui. Mungkinkah mereka telah menyerah kepada Sekte Senhuo? Sangat mungkin. Suyi tidak mengatakan apa-apa tentang ini, tetapi dia tahu bahwa tebakan semua orang pasti bagus. Sekte Senhuo, kekuatan iblis, selalu bertindak mendominasi. Mereka yang mematuhinya akan makmur, dan mereka yang menentangnya akan binasa. Jauh sebelum zaman keabadian, itu adalah salah satu dari 3 sekte iblis besar di dunia. Pendiri sektenya, Kaisar Pingtian, adalah salah satu musuh tak tertandingi Wang Ye. Ayo pergi. Saya tidak tinggal lama, Suyi memimpin dan berencana untuk mengirim orang-orang ini ke sisi lain dari Bon Marsh. Akademi Malam Abadi awalnya dibuat olehnya, tetapi sekarang telah diduduki oleh Sekte Senhuo dan menjebak yang kuat yang datang untuk mencari peluang. Tentu saja, Suyi tidak bisa mentolerirnya. Sebagai tuan rumah di sini, Suyi tidak keberatan mengirim Tang Lingqi dan yang lainnya tumpangan. Tidak lama setelah kita melangkah maju, ada kejutan lain di depan. Di reruntuhan, 9 patung perunggu yang rusak tiba-tiba keluar. Setiap patung perunggu telah dikubur untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan tertutup debu, tetapi ketika muncul, patung-patung perunggu ini bersinar terang satu per satu, melepaskan cahaya terlarang yang membumbung ke langit. Kemudian, di bawah tatapan mata yang terkejut, patung-patung perunggu itu menjadi hidup dalam kesunyian seperti keabadian, berubah menjadi sosok mengerikan satu demi satu. Seorang sarjana Konfusianisme dengan kipas bulu di tangannya, dan tubuhnya dipenuhi dengan udara ki yang menakjubkan. Ada seorang pria dengan tombak di tangannya, seorang pria berbaju besi, dan seorang pria dengan api yang mengerikan.
Ada seorang pendeta Tao muda yang mengenakan jubah angin dan api dan menunggangi seekor sapi putih. Ada seorang biksu tua dengan rosario di tangannya, berdiri di atas alas teratai, dengan mata yang baik. Satu demi satu, dengan kekuatan yang berbeda, tak satu pun dari mereka yang sebagus para dewa legendaris, dengan cahaya di tubuh mereka yang menembus langit, menghilangkan kegelapan, dan menerangi alam semesta. Tang Lingqi dan yang lainnya ngeri, dan mereka semua merasa kedinginan di tubuh dan pikiran. Mata Sui menyapu 9 sosok, tetapi matanya menjadi rumit dan halus. Itu 9 tetua dari Akademi Malam Abadi. Para patriark Konfusianisme dan Taoisme, ahli sihir kultivasi, para patriark Taoisme dan nasib baik, dan yang dimuliakan dalam Buddhisme kultivasi dengan hasil tertinggi, semuanya adalah satu-satunya pemimpin di jalan mereka sendiri, Raja Peri. Pada saat Akademi Yongye berada di puncaknya, ada ratusan tetua serupa yang mewariskan kitab suci. Mereka tinggi atau abadi, tetapi di jalan masing-masing, mereka semua mencapai puncak keberadaan. Di Akademi Yongye pada waktu itu, berbagai sekolah bersaing satu sama lain, yang dikenal sebagai 100 aliran pemikiran. Dan 9 tetua terkuat yang lulus kitab suci adalah 9 di depan mereka. Masing-masing dari mereka adalah orang yang membawa tulang punggung Akademi Yongye. Wang Ye lah yang secara pribadi mengundangnya dari seluruh negeri dongeng untuk berkhotbah di Akademi Yongye. Tiba-tiba terdengar suara acuh tak acuh. Di depan formasi, 9 raja menyegel surga ini, jika kamu bisa pergi hidup-hidup, aku harus segera memenggal kepala Siang Sang. Disertai dengan suara, seorang pria berjubah giok muncul di belakang 9 sosok menakutkan yang berubah dari patung perunggu. Rambut panjangnya tergerai, matanya menyihir, dan dia memegang sebuah arai antik di tangannya. Baru kemudian Tang Lingqi dan yang lainnya mengerti bahwa ke-9 sosok menakutkan diubah oleh kekuatan terlarang. Dan dalang di balik layar adalah pria berjubah giok yang mengaku sebagai Ying Jue. Tidak ada keraguan bahwa pihak lain juga adalah orang kuat dari Sekte Shenhuo. Tanpa sadar, Tang Lingqi dan yang lainnya memandang Su Yi, seolah-olah mereka menganggap Su Yi sebagai tulang punggung dan pendukung. Su Yi tidak banyak bicara. Dia melepas liontin batu giok hitam di samping pinggangnya dan meletakkan ujung jarinya di liontin batu giok. Berteriak, pola dekrit misterius dan tak terduga muncul dari liontin batu giok. Pergi. Su Yi berjalan lurus ke depan. Ada 9 sosok menakutkan di depan mereka yang menghalanginya, dan hanya menunggu nafas ki udara begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Tapi Su Yi sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, meskipun semua orang bingung, mereka tetap mengikutinya. Oh, di kejauhan, Ying Jue mencibir, dan tiba-tiba mendesak piring perunggu antik di tangannya. Boom, dunia sedang kacau, dan cahaya Dao menyilaukan. 9 sosok yang menakutkan menunjukkan kekuatan mereka satu persatu. Pada saat yang sama, Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya. Aduh, pola dekrit yang tercermin pada liontin batu giok hitam tiba-tiba bersinar terang, melepaskan gelombang grendau aneh yang menutupi langit dan matahari. Tampak samar-samar, sebenarnya ada prasasti berbentuk pedang yang tertulis dalam 5 naskah Tao tertua dan primitif dalam pola dekrit. Melihat saya seperti melihat surga. Pergi, potong dia, ucap Su Yi enteng saat semua orang kaget, pemandangan luar biasa terjadi. 9 adegan menakutkan ki udara berputar dan memutar menuju Ying Jue. Harus merasa, cinta di wajahnya, seperti sambar petir. Perubahan mendadak ini membuat ketakutan hampir terbang keluar. Dia tidak punya waktu untuk menyulut, dia berbalik dan melarikan diri. Saat melarikan diri, Ying Jue dengan panik mendesak formasi-formasi di tangannya. Tapi tak lama kemudian dia ambruk. Pelat formasi yang mengendalikan dan mengoperasikan formasi 9 raja penyegel surga sama sekali tidak efektif, dan tidak ada reaksi yang sama sekali. Mengapa ini terjadi? Harus merasakan hantu orang mati. Pada saat ini, teringat sakit parah, dan pandangan hitam. Kemudian, kepalanya dipenggal oleh biksu tua yang baik hati. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.